Setelah menikah, aku sering dijadikan babu oleh ibu mertuaku. Saat suamiku tahu, ia justru membela ibunya dan memilih menceraikanku. 3 tahun kemudian, aku buat dia menangis, menyesal. Ternyata di sebuah desa kecil yang asri, dikelilingi oleh hamparan sawah hijau dan bukit-bukit yang menjulang, hidup seorang gadis bernama Wulan. Ia adalah siswi SMA kelas 2 yang dikenal cerdas dan memiliki keinginan kuat untuk menggapai masa depannya. Wulan tumbuh menjadi seorang gadis yang mandiri. Meski hidupnya sederhana, kedua orang tuanya adalah petani yang bekerja keras. Dan dari mereka, Wulan belajar tentang arti perjuangan. Di desa yang sama, ada seorang pemuda bernama Latif. Berbeda dengan Wulan yang menempuh pendidikan umum, Latif sedang menempuh sekolah di Akademi Pelayaran, sebuah lembaga pendidikan yang letaknya tak terlalu jauh dari desa mereka. Sejak kecil, Latif bercita-cita menjadi seorang pelaut yang berlayar menjelajahi samudra. Cita-cita itu bukan hanya sekedar ambisi pribadi. Ada sebuah alasan mulia di baliknya. Ia ingin memberangkatkan ibunya ke Tanah Suci sebelum memikirkan pernikahan atau kehidupan pribadinya. Wulan dan Latif berpacaran sejak 6 bulan terakhir. Hubungan mereka berawal dari persahabatan. Mereka sering bertemu di acara-acara desa, seperti gotong royong atau pasar malam. Lama-kelamaan hubungan mereka berkembang menjadi sesuatu yang lebih dari sekedar teman. Namun meskipun mereka berpacaran, hubungan itu tidak sekedar dipenuhi oleh kata-kata manis atau janji-janji kosong. Keduanya menjaga kepercayaan satu sama lain dan berusaha saling mendukung demi cita-cita masing-masing. Sore itu setelah pulang sekolah, mereka memutuskan untuk bertemu di taman desa. Taman itu sederhana, hanya terdiri dari beberapa bangku kayu yang diletakkan di bawah pohon beringin besar. Tapi bagi Wulan dan Latif, taman itu adalah tempat istimewa. Di sanalah mereka berbagi mimpi dan harapan. Wulan tiba lebih dulu. Ia mengenakan seragam sekolah yang rapi dengan rambut yang diikat ke belakang. Ia duduk di bangku favorit mereka, sambil memandangi bunga-bunga di sekitarnya yang bergoyang lembut di terpa angin. Matanya menerawang jauh, memikirkan percakapan yang akan mereka lakukan hari itu. Tidak lama kemudian, Latif datang. Ia mengenakan seragam akademisnya dengan tas besar yang terlihat penuh. Wajahnya yang teduh langsung cerah ketika melihat Wulan menunggunya. "Hai," sapanya sambil duduk di sebelah Wulan. Ia meletakkan tasnya di tanah lalu menarik nafas panjang. "Hai Latif, kamu terlihat lelah," jawab Wulan memandangnya dengan cermat. "Iya, hari ini melelahkan," Latif mengaku sambil mengusap dahinya. "Tapi aku senang, hari ini kami belajar tentang navigasi kapal. Rasanya seperti selangkah lebih dekat dengan mimpiku." Wulan tersenyum lembut. Ia selalu kagum dengan semangat Latif. "Kamu hebat Latif, aku yakin suatu hari nanti kamu akan jadi pelaut yang sukses, dan aku tahu ibumu pasti bangga." Latif menatap Wulan dengan pandangan penuh rasa syukur. "Terima kasih Wulan, tapi aku juga percaya kamu akan mencapai mimpimu, kamu punya tekad yang kuat. Aku bisa membayangkan kamu bekerja di kantor besar di kota, dengan pakaian rapi dan senyummu yang selalu memikat." Wulan tertawa kecil, meski wajahnya sedikit memerah. "Aku ingin itu terjadi. Tapi aku tahu jalan ke sana tidak akan mudah. Aku harus belajar lebih keras dan menghadapi banyak rintangan. Kadang aku merasa takut gagal." Latif menggenggam tangan Wulan dengan lembut. "Kamu tidak sendirian Wulan, aku akan selalu ada untuk mendukungmu. Kita bisa melewati semua ini bersama." Percakapan mereka berlanjut, berganti-ganti dari pembahasan tentang sekolah hingga cita-cita mereka. Namun di sela-sela canda dan tawa, Wulan tiba-tiba menjadi serius. "Latif," katanya pelan, "aku sering berpikir bagaimana kalau suatu saat nanti kita harus berpisah untuk mengejar mimpi kita masing-masing. Apa hubungan kita akan tetap seperti ini?" Latif terdiam sejenak. Angin sore berhembus membawa aroma bunga melati dari taman. Ia menatap Wulan dalam-dalam sebelum menjawab. "Wulan, aku tidak bisa berjanji bahwa semuanya akan mudah. Mungkin kita akan menghadapi banyak ujian, terutama jarak dan waktu. Tapi aku percaya pada kita. Aku percaya pada kepercayaan yang sudah kita bangun. Walau kita benar-benar ingin bersama, kita pasti bisa melewati semuanya." Mata Wulan berkaca-kaca mendengar jawaban itu. Ia tahu bahwa hubungan mereka tidak akan selalu mulus. Tapi ia juga tahu bahwa Latif adalah seseorang yang selalu berkata jujur dan bertanggung jawab. "Makasih Latif, aku juga percaya pada kita. Aku ingin kita saling mendukung apapun yang terjadi," kata Wulan dengan suara bergetar.
Latif tersenyum, lalu mengusap kepala Wulan dengan lembut. Aku ingin kita tidak hanya mendukung mimpi-mimpi masing-masing, tapi aku ingin kita menjadi bagian dari mimpi itu. Aku ingin melihatmu sukses, Wulan, dan aku ingin kamu ada di sana saat aku berhasil memberangkatkan ibuku ke Tanah Suci. Hari makin sore, matahari mulai tenggelam di ufuk barat, meninggalkan langit berwarna jingga. Namun percakapan mereka terus berlanjut, seolah waktu berhenti untuk sejenak, mereka berbicara tentang banyak hal. Rencana kecil seperti kapan mereka akan bertemu lagi, hingga mimpi besar yang membuat hati mereka berdebar. Di tengah segala ketidakpastian yang mungkin menghadang mereka di masa depan, ada satu hal yang pasti. Mereka saling mencintai, saling percaya, dan saling mendukung. 2 tahun berlalu sejak sore di taman tempat mereka berbicara tentang masa depan. Dalam kurun waktu itu, banyak hal telah berubah. Tetapi hubungan antara Wulan dan Latif tetap terjalin erat. Wulan kini telah lulus SMA dengan nilai yang cukup memuaskan, sementara Latif menyelesaikan pendidikan di Akademi Pelayaran dengan prestasi yang membanggakan. Masa depan yang dulu terasa samar kini mulai terlihat lebih nyata, meski tantangan baru menanti mereka di depan. Sore itu, Wulan dan Latif kembali bertemu, kali ini di sebuah tempat yang tak kalah istimewa bagi mereka. Hamparan sawah di tepi desa, tempat itu dikelilingi oleh pemandangan yang memanjakan mata, dengan langit jingga yang perlahan-lahan berubah menjadi keemasan seiring matahari yang hampir tenggelam. Suara gemerisik angin yang menyentuh padi menambah suasana damai, tetapi ada sesuatu di hati Latif yang membuatnya gelisah. Latif datang lebih dulu, mengenakan kemeja sederhana berwarna biru tua dan celana jeans. Ia duduk di sebuah dipan kayu yang sudah usang, memandang lurus ke cakrawala. Tangannya menggenggam sehelai daun padi yang ia petik tanpa sadar. Jari-jarinya bergerak gelisah. Tak lama kemudian Wulan datang. Ia mengenakan baju kurung sederhana berwarna krem dengan jilbab yang senada. Membuat wajahnya tampak berseri, meski tanpa riasan. Langkahnya ringan, tetapi ia bisa merasakan hawa berbeda dari Latif. "Hai Latif," sapa Wulan dengan senyum yang biasa ia tunjukkan setiap kali bertemu dengannya. "Hai Wulan," balas Latif. Suaranya terdengar datar, membuat Wulan sedikit mengerutkan kening. "Kamu kenapa? Kamu terlihat berbeda?" tanya Wulan duduk di sebelahnya sambil menyentuh lengan Latif dengan lembut. Latif menarik nafas panjang, menatap Wulan dengan tatapan yang sulit diartikan. "Aku akan berangkat ke Taiwan minggu depan." Wulan terdiam sejenak, kalimat itu seperti membelah keheningan sore dengan tajam. Namun setelah beberapa detik senyumnya kembali merekah. "Serius Latif? Aku senang sekali mendengarnya, kamu pasti sangat bangga kan? Ini langkah besar untuk mimpimu." Latif mengangguk pelan, tetapi senyum itu tidak muncul di wajahnya. "Iya Wulan, tapi ini juga berarti aku harus meninggalkanmu untuk waktu yang lama." Mendengar itu, Wulan merasa hatinya sedikit perih, tetapi ia berusaha untuk tetap tegar. "Aku tahu Latif, aku tahu ini tidak akan mudah, tapi aku percaya pada kita. Kamu sudah berjuang keras untuk sampai ke titik ini, dan aku tidak ingin menjadi penghalang untuk mimpimu." Latif menatapnya dalam-dalam, seolah mencari kepastian di balik kata-kata itu. "Aku senang kamu mendukungku Wulan. Tapi aku juga punya kekhawatiran. Aku tidak tahu bagaimana nanti hubungan kita jika aku tidak ada di sini." Wulan tersenyum kecil. "Latif, hubungan kita tidak akan berubah hanya karena jarak. Aku percaya pada kamu. Aku percaya pada cinta kita. Lagi pula, bukankah kita sudah melewati banyak hal bersama?" Wulan terkejut mendengar itu. Ia menarik tangannya pelan dari genggaman Latif dan menatapnya dengan bingung. "Kenapa kamu bilang begitu Latif? Bukankah kamu tahu aku ingin bekerja? Aku ingin mengejar cita-citaku menjadi wanita karir seperti yang selalu kita bicarakan dulu." Latif menunduk, berusaha merangkai kata-kata yang tepat. "Aku tahu Wulan, tapi aku takut kalau kamu bekerja di kota pasti ada banyak laki-laki yang akan mendekatimu. Aku tidak bisa ada di sini untuk menjaga hubungan kita. Aku tidak ingin hubungan kita terganggu karena itu." Mata Wulan melebar mendengar alasan itu. Ada rasa kecewa yang muncul di hatinya, tapi ia berusaha menahan diri. "Latif, aku mengerti kekhawatiranmu, tapi hubungan kita tidak akan berhasil kalau hanya didasari oleh rasa takut. Aku mencintaimu, dan aku tidak akan membiarkan siapapun mengganggu kita." Latif menggeleng, ekspresinya terlihat tegas. "Aku hanya ingin menjaga hubungan kita, Wulan. Aku tidak ingin mengambil resiko." Ketegangan mulai terasa di antara mereka. Angin sore yang tadinya terasa hangat, kini seolah membawa hawa dingin. Wulan menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan dirinya. "Latif, aku tidak bisa hanya diam di rumah. Aku punya mimpi yang ingin aku capai. Sama seperti kamu. Aku ingin kita saling mendukung, bukan saling menahan. Tapi aku tidak bisa tenang jika kamu bekerja, Wulan," jawab Latif dengan suara yang mulai meninggi.
Aku lebih tenang jika kamu tetap di sini, di desa, dekat dengan keluargamu. Aku akan membiayai semua kebutuhanmu, kamu tidak perlu khawatir soal uang. Wulan merasa matanya mulai berkaca-kaca. Ia tidak pernah menyangka percakapan ini akan menjadi seberat ini. Latif, ini bukan soal uang, ini soal mimpiku, soal diriku. Aku tidak ingin hidup bergantung pada orang lain, bahkan padamu. Aku ingin membuktikan bahwa aku juga bisa mandiri. Latif terdiam mendengar itu. Kata-kata Wulan menusuk hatinya, tapi ia tahu bahwa gadis itu tidak bermaksud menyakitinya. Ia menunduk, mencoba menenangkan diri sebelum berkata, "Aku hanya ingin melindungi hubungan kita, Wulan. Aku takut kehilangan kamu." Wulan mendekatkan dirinya, menggenggam tangan Latif dengan lembut. "Kamu tidak akan kehilangan aku, Latif. Aku janji, aku akan menjaga hubungan kita. Apapun yang terjadi, aku mohon izinkan aku mengejar mimpiku." Latif menatap Wulan dengan mata yang penuh keraguan, namun di balik itu ia juga melihat keteguhan hati gadis yang dicintainya. Setelah beberapa saat, ia akhirnya mengangguk pelan. "Baiklah Wulan, aku tidak akan melarangmu lagi, tapi aku mohon jangan biarkan apapun mengganggu hubungan kita." Wulan tersenyum lega, meski hatinya masih terasa berat. "Aku janji Latif, aku akan menjaga hubungan kita sama seperti yang selalu kita lakukan." Latif mengangguk, lalu berkata dengan suara yang lebih lembut, "Dan aku juga janji, setelah tugasku selesai di Taiwan, aku akan pulang dan menikahimu. Itu janjiku, Wulan." Mata Wulan berkaca-kaca mendengar itu. Ia mengangguk, merasa bahwa meski percakapan mereka sore itu penuh ketegangan, cinta mereka tetap menjadi fondasi yang kokoh. Matahari akhirnya tenggelam sepenuhnya, meninggalkan langit yang gelap dihiasi bintang-bintang. Mereka duduk berdua dalam keheningan, memandang langit yang sama, tetapi dengan hati yang dipenuhi harapan dan doa. Meski perjalanan ke depan tidak akan mudah, mereka tahu bahwa cinta dan kepercayaan akan menjadi bekal yang cukup untuk menghadapi segalanya. Pagi itu udara desa terasa sejuk setelah hujan yang mengguyur semalaman. Wulan bangun lebih awal dari biasanya. Dengan mengenakan pakaian sederhana, ia keluar rumah sambil membawa sapu lidi untuk membersihkan halaman yang penuh dengan dedaunan kering. Sinar matahari baru saja menembus pepohonan, memberikan warna keemasan pada halaman rumahnya yang dikelilingi bunga-bunga kecil hasil tanamannya. Wulan menyapu dengan telaten, mencoba mengalihkan pikirannya dari rasa sepi yang sering menghampirinya sejak Latif pergi ke Taiwan. Sudah beberapa bulan berlalu sejak perpisahan itu, dan meski komunikasi mereka tetap terjalin melalui pesan dan panggilan video, ada perasaan kosong yang tak bisa ia abaikan. Janji Latif untuk menikahinya setelah kembali tetap menjadi pegangan. Tetapi hidup di desa dengan segala tekanan sosial bukanlah hal yang mudah. Sementara itu, Ibu Wulan dan beberapa tetangga sedang berbelanja sayur di depan rumah. Seperti biasa, tukang sayur langganan mereka datang dengan gerobak dorong yang penuh dengan berbagai jenis sayuran segar. Ibu-ibu berkumpul di sana, saling bercakap-cakap sambil memilih barang belanjaan mereka. Percakapan yang awalnya tentang harga cabai dan kualitas bayam perlahan berubah topik saat salah satu tetangga menoleh ke arah Wulan yang sedang menyapu. "Wulan, rajin sekali pagi-pagi begini sudah menyapu," sapa Bu Ratmi, salah satu tetangga dekatnya, dengan nada ramah namun penuh arti. Wulan mengangkat wajahnya dan tersenyum tipis. "Iya Bu, kebetulan halaman sedang kotor karena daun-daun yang jatuh." "Wulan, kapan mau kerja? Anak seusiamu kan sayang kalau cuma di rumah aja," sela Bu Ratmi dengan nada yang terdengar ringan tapi menusuk. Wulan terdiam sejenak, sapunya berhenti bergerak. Ia tahu pertanyaan seperti itu akan selalu muncul, tetapi ia belum terbiasa mendengarnya. "Belum Bu, saya masih di rumah dulu," jawab Wulan singkat mencoba tetap sopan. Namun sebelum percakapan itu berhenti, Bu Marni tetangga lain yang terkenal suka bergosip menimpali. "Ah, mana bisa kerja, bukannya sudah dilarang sama calon suaminya. Si Latif itu kan orangnya posesif, Wulan disuruh diam saja di rumah, katanya biar aman." Ibu Wulan yang sedang memilih kangkung tiba-tiba menoleh, tetapi sebelum ia sempat berkata apa-apa, Bu Ratmi sudah melanjutkan. "Loh, Wulan, kamu ini belum nikah, kok sudah mau diatur-atur? Kalau menurut saya itu nggak baik. Kamu kan masih muda, harus mengejar cita-cita, bukan hanya duduk diam di rumah aja." Wulan mendengar percakapan itu dengan hati yang mulai terasa berat. Ia tetap diam, berusaha menahan diri untuk tidak menunjukkan perasaannya. Sapunya kembali bergerak perlahan, mencoba mengalihkan perhatian dari pembicaraan yang membuatnya tidak nyaman. "Bu, menurut saya lebih baik suruh aja Wulan bekerja," lanjut Bu Marni sambil melirik ke arah Ibu Wulan. "Apa gunanya muda kalau hanya menunggu laki-laki yang bahkan belum resmi jadi suami? Kalau nanti ada apa-apa siapa yang rugi? Perempuan, Bu." Ibu Wulan akhirnya angkat bicara, suaranya lembut tapi tegas. "Yang penting bagi saya adalah kebahagiaan Wulan, Bu Marni.
Kalau dia merasa nyaman begini, saya tidak ingin memaksa. Biarkan saja dia menjalani apa yang menurutnya terbaik. Namun Bu Ratmi belum selesai. Tapi Bu, anak muda itu harus diarahkan. Jangan terlalu menuruti laki-laki yang bahkan belum menikahinya. Wulan itu harus belajar mandiri. Kalau hanya bergantung pada janji seorang pria, bagaimana kalau janji itu tidak ditepati? Perkataan itu seperti pisau yang mengiris hati Wulan. Ia tahu tetangganya tidak sepenuhnya salah. Tapi ia juga merasa bahwa keputusan untuk tidak bekerja adalah bentuk penghormatan pada janji yang telah ia buat bersama Latif. Meski begitu, komentar-komentar tersebut membuatnya merasa kecil, seolah-olah dirinya tak berdaya di mata orang lain. Wulan akhirnya berhenti menyapu dan masuk ke dalam rumah, meninggalkan sapu lidi di sudut halaman. Ia duduk di ruang tamu, memandang keluar jendela dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Suara-suara dari luar masih terdengar samar, tetapi ia mencoba mengabaikannya. Ibu Wulan masuk tak lama kemudian, membawa beberapa kantong plastik berisi sayur mayur. Ia duduk di samping Wulan, menatap putrinya dengan lembut. "Kamu gak apa-apa, Nak?" tanyanya perlahan. Wulan menggeleng pelan, tetapi air mata akhirnya jatuh juga. "Bu, kenapa mereka selalu bicara begitu? Aku tahu aku gak kerja, tapi itu bukan berarti aku gak mau. Aku hanya ingin menjaga kepercayaan Latif, Bu, menjaga apa yang sudah kami janjikan. Kenapa mereka gak mengerti?" Ibu Wulan menghela nafas, mengusap kepala putrinya dengan penuh kasih sayang. "Nak, orang-orang memang selalu punya pendapat. Tidak semua yang mereka katakan itu salah, tapi kamu juga tidak harus mendengarkan semuanya. Yang penting adalah apa yang kamu rasa benar untuk dirimu sendiri." "Tapi Bu, aku merasa seperti orang bodoh. Aku ingin bekerja, aku ingin mengejar cita-citaku. Tapi aku juga tidak ingin mengkhianati kepercayaan Latif. Aku bingung, Bu. Apa yang harus aku lakukan?" Ibu Wulan terdiam sejenak, lalu menjawab dengan suara yang penuh kebijaksanaan. "Wulan, hidup ini bukan tentang menyenangkan semua orang. Kadang-kadang kamu harus membuat keputusan yang sesuai dengan hatimu. Meski itu berarti menghadapi kritik dari orang lain. Kalau kamu memang ingin bekerja, bicarakan lagi dengan Latif. Kalau dia benar-benar mencintaimu, dia akan mengerti. Tapi kalau kamu merasa bahwa menunggu adalah hal yang benar, maka jalani itu dengan ikhlas. Yang penting jangan sampai kamu kehilangan dirimu sendiri dalam proses ini." Kata-kata itu membuat Wulan terdiam. Ia memandang ibunya dengan mata yang penuh haru. Di satu sisi, ia merasa dikuatkan oleh dukungan ibunya. Tapi di sisi lain, ia tahu bahwa keputusan ini tidak akan mudah. Hari itu berlalu dengan perlahan. Wulan menghabiskan waktu di kamarnya, merenungkan apa yang sebenarnya ia inginkan. Suara-suara di luar masih terngiang di telinganya, tetapi ia mencoba fokus pada apa yang dikatakan ibunya. Di malam harinya, ia membuka ponsel dan melihat pesan dari Latif. Seperti biasa, Latif mengirimkan kabar tentang pekerjaannya di Taiwan. Tentang betapa sibuk hari-harinya di kapal dan betapa ia merindukan Wulan. Wulan membaca pesan itu dengan senyum tipis, tetapi hatinya kembali bergolak. Ia tahu bahwa ia harus berbicara dengan Latif tentang apa yang ia rasakan, tentang keinginannya untuk bekerja, tapi ia juga tahu bahwa percakapan itu tidak akan mudah. Setelah berpikir lama, ia akhirnya membalas pesan Latif. "Latif, aku rindu kamu. Ada sesuatu yang ingin aku bicarakan. Kapan kamu punya waktu untuk menelpon?" Balasan dari Latif datang beberapa saat kemudian. "Aku juga rindu kamu, Wulan. Aku bisa menelpon besok pagi. Ada apa?" Wulan tidak segera membalas. Ia menatap layar ponselnya, mencoba merangkai kata-kata yang tepat untuk mengatakan apa yang ada di hatinya. Malam itu ia berdoa dengan sungguh-sungguh, meminta petunjuk tentang apa yang harus ia lakukan. Di luar bulan bersinar terang, seolah-olah memberikan harapan di tengah kegalauan yang ia rasakan. 3 tahun telah berlalu sejak Latif meninggalkan Wulan. Selama itu Wulan tetap menjalani hari-harinya dengan kesetiaan dan kepercayaan penuh kepada Latif. Meskipun banyak godaan di sekitarnya, ia tidak pernah goyah. Setiap hari ia mengisi waktunya dengan membantu ibunya di rumah, merawat halaman, dan sesekali mengunjungi teman-temannya yang kini mulai bekerja di berbagai tempat. Namun di balik senyuman Wulan yang lembut, tersimpan kerinduan mendalam. Setiap malam sebelum tidur, ia memandangi bulan dari jendela kamarnya, membayangkan Latif yang jauh di negeri orang. Pesan-pesan Latif selalu menjadi penyejuk hatinya. Meski jarang, setiap kali Latif mengirim kabar, Wulan merasa dunia seakan berhenti sejenak. Pesan-pesan itu adalah penguatnya, pengingat bahwa cinta mereka tetap utuh meski terpisah ribuan kilometer. Suatu pagi Wulan yang tengah menyapu halaman mendengar ponselnya berbunyi. Dengan cepat ia meletakkan sapunya dan berlari ke dalam rumah. Ia membuka pesan itu dan matanya langsung berbinar. "Wulan, aku akan pulang bulan depan. Aku rindu melihatmu dan mendengar tawamu langsung." Begitu tulis Latif.
Wulan membaca pesan itu berulang kali memastikan bahwa ia tidak salah membacanya. Hatinya melompat kegirangan. Ia segera memberitahu ibunya yang juga ikut tersenyum bahagia. Akhirnya Wulan, setelah 3 tahun Latif pulang juga, ucap ibunya. Hari-hari menuju kepulangan Latif menjadi waktu yang penuh antisipasi. Wulan bahkan merasa seolah-olah waktu berjalan lambat. Ia menghabiskan hari-harinya dengan berdoa agar Latif pulang dalam keadaan sehat dan selamat. Ketika hari itu tiba, Wulan merasa gugup sekaligus bahagia. Latif datang ke rumah Wulan dengan senyum khasnya. Ia membawa oleh-oleh kecil dari Taiwan, seperti kain sutra untuk ibu Wulan dan gantungan kunci berbentuk kapal untuk Wulan. Mereka berbincang lama di ruang tamu, melepas kerinduan yang selama ini tertahan. Latif terlihat lebih dewasa, dengan kulit yang agak gelap akibat terpapar matahari di lautan. "Bagaimana kabar Wulan? Apa yang kamu lakukan selama ini?" tanya Latif sambil tersenyum. "Aku baik, aku tidak banyak berubah, aku hanya menghabiskan waktu di rumah membantu ibu," jawab Wulan. Mereka berbincang tentang kehidupan mereka selama 3 tahun terakhir. Latif bercerita tentang kerasnya hidup di kapal, ombak besar yang menghadang dan rekan-rekan kerjanya yang berasal dari berbagai negara. Ia juga bercerita bagaimana ia sering memikirkan Wulan setiap kali merasa lelah. Wulan mendengarkan dengan penuh perhatian. Baginya, setiap cerita Latif adalah bukti perjuangan dan cinta yang tulus. Saat mereka berbicara, Ibu Wulan keluar dari dapur dengan membawa teh hangat. "Latif, kamu sudah lama tidak kesini. Bagaimana kabar ibumu?" tanya Ibu Wulan. "Baik Bu, saya sehat." "Baik Bu, ibu saya sehat meski sering bertanya kapan saya akan menikah," jawab Latif sambil tersenyum. Ucapan itu membuat Ibu Wulan teringat pada pertanyaan yang selama ini ia simpan. Setelah beberapa saat, ia akhirnya berbicara dengan nada hati-hati. "Latif, saya ingin bertanya, seberapa serius kamu dengan Wulan?" Pertanyaan itu membuat suasana sejenak hening. Wulan menunduk, merasa sedikit canggung. Latif menarik napas dalam-dalam sebelum menjawab. "Bu, saya sangat serius dengan Wulan. Saya ingin menikahinya. Tapi saya punya janji kepada ibu saya ingin memberangkatkan beliau haji sebelum menikah." Ibu Wulan mengangguk, memahami niat mulia Latif. Namun sebagai seorang ibu, ia juga punya kekhawatiran. "Latif, saya mengerti niatmu, tapi saya khawatir kalau kamu kembali ke Taiwan sebelum menikah, hubungan kalian akan diuji lagi. Saya ingin kalian menikah sebelum kamu pergi, agar saya bisa merasa tenang." Latif terdiam, ia berada dalam dilema besar. Di satu sisi, ia ingin menghormati janji kepada ibunya. Di sisi lain, ia tidak ingin mengecewakan Ibu Wulan. Dan yang paling penting, tidak ingin kehilangan Wulan. Setelah pamit, Latif pulang ke rumah dengan hati yang berat. Ia menemukan ibunya sedang menonton televisi. Ia duduk di samping ibunya dan mulai bercerita. "Ibu, tadi saya ke rumah Wulan. Ibunya ingin kami menikah sebelum saya kembali ke Taiwan. Tapi saya sudah janji akan memberangkatkan ibu haji tahun ini. Apa yang harus saya lakukan?" Ibunya terdiam. Ia tahu janji itu penting bagi Latif. Tetapi ia juga mengerti situasi yang dihadapi anaknya. Setelah beberapa saat ia berkata, "Nak, ibu tidak ingin menjadi penghalang. Kalau itu demi kebaikanmu dan Wulan, ibu rela menunda keberangkatan haji." "Tidak Bu, saya tidak ingin mengingkari janji," jawab Latif dengan suara yang sedikit gemetar. Setelah berdiskusi panjang, mereka akhirnya menemukan solusi. Sebagian uang yang Latif kumpulkan akan digunakan untuk menikah, sementara sebagian lainnya akan digunakan untuk memberangkatkan ibunya haji. Pernikahan akan diadakan secara sederhana agar biaya tetap tercukupi. Hari pernikahan pun tiba. Desa kecil itu menjadi ramai dengan persiapan pesta. Meskipun acaranya sederhana, suasana bahagia terasa di mana-mana. Wulan tampil anggun dengan kebaya berwarna putih gading, sementara Latif mengenakan baju pengantin tradisional yang sederhana namun elegan. Saat prosesi ijab kabul berlangsung, suasana haru menyelimuti Latif. Ia mengucapkan janji suci dengan mantap, membuat banyak orang yang hadir meneteskan air mata. Setelah itu, doa-doa mengalir untuk kebahagiaan mereka. Tetangga-tetangga yang dulu meragukan hubungan mereka kini ikut tersenyum dan memberikan ucapan selamat. Salah satu tetangga bahkan berkata, "Wulan, kamu memang wanita yang kuat. Semoga kalian bahagia." 2 bulan setelah pernikahan, Latif menepati janjinya untuk memberangkatkan ibunya ke Tanah Suci. Saat ibunya naik bus bersama rombongan jemaah haji, Latif dan Wulan mengantar dengan penuh haru. Sang ibu memeluk keduanya erat-erat. "Nak, terima kasih, ibu bangga sama kalian," katanya dengan mata berkaca-kaca. Kehidupan baru mereka pun dimulai. Meskipun Latif harus kembali ke Taiwan, hubungan mereka kini lebih kuat karena janji suci telah diikrarkan. Wulan tetap setia menunggu, sementara Latif terus berjuang demi masa depan mereka. Setiap kali rindu melanda, mereka mengingat momen pernikahan dan janji-janji yang telah mereka buat. Cinta mereka kini bukan lagi sekedar kata-kata, melainkan bukti nyata dari perjuangan, pengorbanan, dan kesetiaan yang tulus.
Setelah Ibu Latif pulang berhaji, 1 minggu kemudian Latif harus kembali berangkat ke Taiwan. Momen perpisahan itu berlangsung penuh haru. Di halaman rumah Wulan, Latif berdiri dengan koper di tangannya. Wulan berusaha tersenyum meski matanya berkaca-kaca. Ia menahan isak yang hampir pecah di dadanya. "Jaga dirimu baik-baik di sini ya," ucap Latif sambil menggenggam tangan Wulan erat. "Aku akan kembali secepat mungkin seperti yang sudah kita rencanakan." "Iya, kamu juga hati-hati di sana," jawab Wulan, suaranya bergetar. Ibu Latif yang ikut mengantar hanya terdiam di dekat pintu, menatap pemandangan itu dengan mata yang sedikit basah. Hatinya berdesir melihat pengorbanan anak dan menantunya yang saling menjaga meski terpisah oleh jarak. Ketika Latif akhirnya melangkah pergi, Wulan berdiri mematung di depan rumah, memandang punggung suaminya hingga bayangnya hilang di kejauhan. Sebulan berlalu setelah keberangkatan Latif, kabar mengejutkan datang dari Wulan. Pagi itu ia mengirim pesan kepada Latif dengan jantung berdebar-debar. "Mas, aku telah datang bulan. Tadi pagi aku coba tes dan hasilnya positif, aku hamil," tulis Wulan dalam pesan itu. Latif yang sedang berada di tengah kesibukan bekerja langsung membuka pesan tersebut. Ia terdiam sejenak, mencerna kabar yang baru saja ia terima. Kemudian senyum lebar mengembang di wajahnya. Ia segera membalas pesan itu. "Alhamdulillah, aku bahagia sekali mendengarnya. Sayang, jaga kandunganmu baik-baik ya. Jangan terlalu capek. Kalau ada apa-apa langsung bilang ke ibu." Wulan tersenyum membaca pesan itu, merasa hatinya lebih ringan. Namun dia tahu bahwa perjalanan kehamilan ini tidak akan mudah, terutama karena ia tinggal serumah dengan ibu mertuanya yang dikenal cerewet dan sering mengomentari hal-hal kecil. Ketegangan mulai terasa sejak usia kandungan Wulan menginjak bulan kedua. Pagi itu tubuhnya terasa lemas. Ia baru saja bangun dari tidurnya setelah semalaman mengalami mual-mual. Ketika ia mencoba berjalan ke dapur untuk menyiapkan sarapan, bau bumbu dapur yang kuat membuat perutnya kembali bergejolak. Ia terpaksa kembali ke kamar untuk berbaring. Namun dari ruang tengah terdengar suara ibu mertuanya memanggil dengan nada tidak sabar. "Wulan, kenapa belum ada makanan di meja? Kamu ini kerjanya apa saja? Sudah hampir jam 8 pagi. Wulan mencoba bangun, meski tubuhnya terasa berat. Ia melangkah perlahan ke ruang tengah dengan wajah pucat. "Maaf Bu, saya tadi merasa mual jadi belum sempat masak," ucapnya pelan. Ibu Latif memandangnya dengan tatapan tajam. "Alasan saja. Kamu ini manja sekali. Hamil itu biasa, Wulan. Jangan karena hamil lantas kamu jadi malas-malasan di kamar." Wulan merasa terpojok oleh ucapan itu. Ia tahu kondisinya tidak memungkinkan, tetapi ia juga tidak bisa memperpanjang masalah. Dengan langkah lunglai, ia menuju dapur dan mulai menyiapkan sarapan. Bau bawang dan rempah yang menyengat membuatnya hampir muntah, tetapi ia menahannya. Air mata perlahan menetes di pipinya saat ia memotong sayuran di meja dapur. Hari-hari Wulan semakin berat, meskipun Latif selalu memberikan dukungan melalui pesan-pesan singkatnya. Kehadiran ibu mertua yang terus mengomentari membuat Wulan merasa tertekan. Ia sering menyembunyikan rasa sedihnya, tidak ingin membuat Latif khawatir. Namun suatu hari, ketegangan mencapai puncaknya. Saat itu, Wulan mencoba menyampaikan bahwa tubuhnya benar-benar tidak kuat untuk mengurus semua pekerjaan rumah sendiri. Ia berharap ibu mertuanya memahami situasi tersebut. "Bu, saya mohon pengertiannya. Saya hamil dan kadang tubuh saya terasa sangat lemas. Mungkin saya tidak bisa masak setiap hari," kata Wulan dengan nada hati-hati. Namun tanggapan ibu mertuanya tidak seperti yang ia harapkan. "Wulan, kamu itu calon ibu, jangan cengeng. Kalau begini terus, bagaimana kamu mau mengurus anak nanti? Kamu pikir saya dulu tidak pernah hamil? Saya masih bisa masak, bersih-bersih, bahkan mencuci pakaian sendiri." Ucapan itu membuat Wulan terdiam. Hatinya terasa sakit, tapi ia menahannya. Ia tidak ingin menimbulkan konflik. Dengan berat hati ia kembali melakukan tugas-tugas rumah tangga seperti biasa, meski tubuhnya seringkali protes. Di sisi lain, Latif mulai merasa ada yang tidak beres. Ia memperhatikan bahwa Wulan lebih jarang mengirim pesan atau menelpon belakangan ini. Ketika ia bertanya, Wulan selalu menjawab dengan singkat bahwa semuanya baik-baik saja. Namun Latif tidak percaya begitu saja. Pada suatu malam, ia memutuskan untuk menelpon ibu Wulan untuk mencari tahu keadaan sebenarnya. Dari percakapan itu, Latif akhirnya mengetahui bahwa Wulan sering merasa tertekan oleh perlakuan ibu mertua. "Mas, Wulan itu tidak pernah mengeluh di depanmu, tapi saya tahu dia sering menangis diam-diam di kamar," ujar ibu Wulan dengan suara lirih. Latif merasa bersalah mendengar hal itu. Ia tahu sebagai suami, ia seharusnya melindungi Wulan, tapi jarak yang memisahkan mereka membuatnya tidak berdaya. Ia mulai mencari cara untuk memberikan dukungan lebih kepada Wulan, meskipun ia tidak bisa berada di sisinya secara langsung. Puncak dari tekanan ini terjadi ketika Wulan akhirnya jatuh sakit. Suatu pagi tubuhnya demam tinggi dan ia tidak mampu bangun dari tempat tidur. Ibu mertua yang biasa mengomentari setiap tindakannya kini justru terlihat panik. Ia segera memanggil bidan desa untuk memeriksa keadaan Wulan.
Ini kelelahan, Bu. Tubuhnya butuh istirahat total. Jangan biarkan dia terlalu banyak bekerja ya, kata bidan setelah memeriksa Wulan. Ucapan itu membuat ibu mertua tersadar. Ia mulai merasa bersalah karena telah terlalu keras terhadap menantunya. Setelah bidan pergi, ia duduk di samping Wulan dan berkata dengan nada yang lebih lembut. Wulan, maafkan saya kalau selama ini saya terlalu keras padamu. Saya tidak bermaksud menyakitimu, saya hanya ingin kamu jadi lebih kuat. Wulan yang lemah hanya tersenyum kecil. Tidak apa-apa, Bu, saya tahu ibu ingin yang terbaik, jawabnya dengan suara lirih. Sejak saat itu, suasana di rumah mulai berubah. Ibu mertua menjadi lebih perhatian kepada Wulan. Ia mulai membantu pekerjaan rumah dan memastikan Wulan mendapatkan istirahat yang cukup. Sementara itu, Latif mendengar kabar tentang kondisi Wulan yang semakin rajin menghubunginya untuk memberikan semangat. Kehidupan Wulan perlahan menjadi lebih tenang. Meski perjalanan kehamilan ini penuh tantangan, ia merasa bahwa cinta dan dukungan dari suami serta keluarganya menjadi kekuatan terbesar untuk terus melangkah. Pada suatu malam yang hening, Wulan berbaring di kamar dengan ponsel di tangan. Ia menatap layar dengan hati yang penuh rindu. Setelah beberapa kali dering, akhirnya panggilan tersambung. Suara Latif di ujung telepon langsung membuat dadanya terasa lebih ringan. Assalamualaikum sayang, sapa Latif lembut. Waalaikumsalam mas, lagi apa di sana? Tanya Wulan, berusaha menyembunyikan nada rindu yang begitu dalam. Latif tersenyum meski tak terlihat. Baru selesai makan malam di asrama. Kamu sendiri bagaimana? Sehat kan? Gimana kabar si kecil? Wulan meletakkan tangan di perut yang mulai membesar, tersenyum lembut meski matanya berkaca-kaca. Alhamdulillah mas, bayinya sehat. Dia suka bergerak, terutama malam-malam begini. Mereka berbincang panjang tentang perkembangan kehamilan Wulan. Latif mendengarkan dengan penuh perhatian, membayangkan setiap detail yang diceritakan istrinya. Namun di tengah percakapan, Wulan akhirnya mengungkapkan sesuatu yang selama ini dia pendam. Mas, aku mau cerita soal ibu, ucap Wulan pelan, ragu-ragu. Latif mengerutkan kening, merasa ada sesuatu yang berat di balik nada suara Wulan. Kenapa dengan ibu? Ada masalah? Wulan menarik napas panjang sebelum melanjutkan. Belakangan ini ibu sering marah-marah tanpa alasan. Kadang aku merasa diperlakukan kasar. Aku sudah coba sabar mas, tapi rasanya kok berat sekali ya. Latif terdiam sejenak, mencoba mencerna apa yang baru saja didengar. Ia menghembuskan nafas panjang, lalu berkata, Wulan, mungkin kamu salah paham. Ibu itu orang tua, kadang caranya memang keras, tapi bukan berarti dia tidak sayang sama kamu. Tapi mas, Wulan mencoba menjelaskan, tapi Latif memotongnya. Wulan, kamu harus lebih mengerti ibu, dia sudah tua. Mungkin memang ada hal-hal yang membuatnya jadi sensitif. Aku gak mau kamu terus-terusan merasa seperti ini. Tolong jangan diambil hati ya, ujar Latif dengan nada tegas. Wulan terdiam. Hatinya terasa berat mendengar Latif seolah membela ibunya tanpa mencoba memahami perasaannya. Iya mas. Ia hanya mengangguk kecil, meski tahu Latif tak bisa melihatnya. Keesokan paginya, Wulan merasa hatinya masih sesak. Dengan perut yang mulai membuncit, ia memutuskan untuk pergi ke rumah ibunya. Perjalanan itu terasa seperti pelarian, tempat ia menjadi tenang dari segala beban yang dirasakan. Saat berjalan di jalan kecil menuju rumah ibunya, beberapa tetangga menyapanya. Wulan, sehat? Wah, perutmu sudah besar ya. Kapan perkiraan lahirnya? Tanya salah seorang tetangga dengan ramah. Insya Allah 2 bulan lagi, Bu, jawab Wulan dengan senyuman lembut. Kamu hebat ya, bisa tetap ceria walaupun Latif jauh, puji tetangga yang lain. Wulan hanya tersenyum kecil. Ia tidak ingin orang-orang tahu tentang tekanan yang sebenarnya ia rasakan di rumah mertuanya. Setelah berbasa-basi sebentar, ia melanjutkan perjalanan hingga akhirnya tiba di depan rumah ibunya. Ibu Wulan sedang duduk di depan rumah, di ruang tamu, menjahit pakaian pesanan tetangga. Saat melihat Wulan muncul di depan pintu, wajahnya langsung berseri-seri. Wulan, tumben banget pagi-pagi. Sini, duduk dulu, ajaknya hangat. Wulan masuk dan duduk dekat ibunya. Aroma teh hangat di meja membuat suasana terasa lebih nyaman. Mereka berbincang tentang hal-hal sehari-hari, mulai dari kabar keluarga hingga perkembangan kehamilan Wulan. Namun saat percakapan mulai mereda, Wulan akhirnya mengutarakan isi hatinya. Ia bercerita tentang ibu mertuanya yang sering bersikap kasar dan menuntut banyak darinya. Ia juga mengungkapkan rasa kecewanya karena Latif seolah tidak peduli dan membela ibunya. Ibu, aku sudah coba sabar, tapi kadang rasanya kok berat sekali. Apalagi Latif selalu bela ibunya. Aku merasa seperti berdiri sendiri, ucap Wulan, matanya berkaca-kaca. Ibunya terdiam sejenak, lalu meraih tangan Wulan dengan lembut.
Nak, hidup rumah tangga itu memang gak mudah, apalagi kamu tinggal sama mertua. Tapi percayalah, semua ini hanyalah ujian sementara. Kamu harus kuat, terutama demi anak yang sedang kamu kandung. Tapi Bu, aku merasa Latif gak pernah ada di sisiku. Dia gak pernah berada di pihakku. Aku ini istrinya, tapi kenapa dia lebih memihak ibunya? Ibu Wulan tersenyum tipis, meski hatinya ikut perih mendengar cerita putrinya. Wulan, jangan berpikir begitu. Latif itu sayang sama kamu, tapi dia juga punya tanggung jawab sebagai anak. Kadang dia mungkin bingung harus memihak siapa. Cobalah bicarakan lagi baik-baik dengannya, jangan menyimpan semuanya sendiri. Mendengar nasihat itu, hati Wulan terasa lebih tenang. Ia merasa beban yang selama ini ia pikul sedikit berkurang. Ibu Wulan kemudian memberikan pelukan hangat, seolah ingin menyalurkan kekuatan pada putrinya. Bu, makasih, aku merasa jauh lebih tenang sekarang. Kata Wulan dengan senyum tulus. Kalau ada apa-apa, jangan ragu untuk datang ke sini ya. Ibu selalu ada untukmu. Jawab ibunya dengan lembut. Wulan pulang ke rumah mertuanya dengan hati yang lebih ringan. Ia bertekad untuk mencoba lebih sabar menghadapi segala cobaan ini. Meskipun ia tahu perjalanan ke depan masih panjang dan penuh tantangan, Wulan yakin bahwa cinta dan doa akan menjadi kekuatan untuk melewati semuanya. Namun di dalam hatinya, Wulan juga berharap bahwa suatu hari Latif akan benar-benar memahami perasaannya. Ia ingin Latif menyadari bahwa ia juga punya dukungan. Ia ingin Latif menyadari bahwa ia juga butuh dukungan, bukan hanya dari kejauhan tapi juga dalam bentuk pengertian yang lebih mendalam. Hari-hari berikutnya pun menjadi ujian baru bagi Wulan, yang kini harus menjaga keseimbangan antara harapan, kesabaran, dan cinta di tengah segala keterbatasan yang ia miliki. Malam itu rasanya sakit di perut Wulan semakin tak tertahankan. Ia terbaring di ruang tengah, menggenggam perutnya dengan nafas yang tersengal-sengal. Rumah terasa sunyi, hanya terdengar bunyi jam dinding yang berdetak pelan. Ibu mertuanya sedang pergi ke pengajian rutin dan Wulan tahu tidak ada yang bisa ia andalkan. Dengan tangan gemetar, Wulan meraih ponsel yang tergeletak di meja. Jarinya dengan cepat mencari kontak ibunya. Halo Bu, tolong perutku sakit sekali, ucapnya sambil terisak. Di seberang telepon suara ibunya terdengar panik. Tunggu nak, ibu akan segera ke sana. Tak sampai setengah jam, suara motor terdengar dari luar rumah. Ibunya datang bersama Paman Rudi, adik laki-laki ibunya yang tinggal tak jauh dari sana. Wulan dibantu berdiri dan dipapah menuju mobil yang sudah disiapkan oleh Paman Rudi. Perjalanan menuju rumah sakit terasa seperti seabad bagi Wulan, sementara rasa sakit di perutnya semakin menjadi-jadi. Di rumah sakit, perjuangan Wulan mencapai puncaknya. Proses melahirkan yang panjang membuat tubuhnya terasa lelah dan hampir menyerah. Namun ketika tangisan bayi pertama terdengar, air mata kebahagiaan langsung mengalir. Anak laki-laki yang selama ini ia tunggu-tunggu akhirnya lahir dengan selamat. Ibunya tak henti-hentinya mengusap punggung Wulan sambil tersenyum haru. Alhamdulillah nak, kamu sudah jadi seorang ibu sekarang. Ini anakmu, pejuang kecilmu. Wulan memandang bayi mungil yang didekap di dadanya. Tubuhnya yang kecil, kulitnya yang merah, dan tangisannya yang kuat membuat hati Wulan luluh. Meski rasa sakit masih terasa, ia tahu semuanya sepadan. Setelah proses melahirkan selesai, Ibu Wulan mulai mengutarakan kekhawatirannya. Saat mereka berada di kamar perawatan, ibunya bicara lembut. Wulan, kamu tahu nggak, ibu nggak mau ikut campur rumah tanggamu. Tapi dengan keadaan seperti ini lebih baik kamu tinggal di rumah ibu dulu. Takutnya di rumah sana kamu kesulitan sendiri merawat anakmu. Ibu mertuamu juga kan sudah cukup tua, ujar ibunya. Wulan yang masih lelah hanya mengangguk kecil. Ia tahu ibunya benar, kondisinya masih lemah. Setelah melahirkan membuatnya ragu untuk kembali ke rumah mertuanya yang sering terasa dingin dan tidak ramah. Sore harinya Wulan dipulangkan dari rumah sakit. Ia kembali ke rumah ibunya, ditemani oleh bayinya yang baru lahir. Suasana di rumah ibunya terasa hangat dan menenangkan, jauh berbeda dengan rumah mertuanya. Malam itu telepon dari Latif datang. Wulan yang sedang duduk di kursi menyusui anaknya menjawab panggilan tersebut dengan suara pelan. Mas, aku sudah melahirkan, ucapnya dengan nada lelah namun bahagia. Di seberang telepon, Latif terdengar antusias. Alhamdulillah, aku bahagia sekali, Wulan. Anak kita laki-laki ya, kamu hebat, terima kasih sudah berjuang. Namun kebahagiaan itu segera berubah menjadi ketegangan ketika Latif melanjutkan pembicaraannya. Tapi tadi ibu telepon, katanya kamu pergi dari rumah tanpa bilang apa-apa. Ibu merasa kecewa, kenapa kamu gak bilang? Wulan mencoba menjelaskan dengan tenang, meski hatinya sedikit tersentuh oleh ucapan itu. Mas, aku pergi karena tiba-tiba merasa sakit perut yang luar biasa. Saat itu ibu sedang ke pengajian, aku tidak mungkin menunggu. Jadi aku menelpon ibu dan Paman Rudi untuk membawaku ke rumah sakit. Latif terdiam sejenak sebelum akhirnya menjawab. Maaf Wulan, aku gak bermaksud menyalahkanmu. Aku hanya gak mau hubunganmu dengan ibu jadi buruk.
Wulan menghela nafas panjang. Mas, aku di sini hanya sementara. Aku butuh waktu untuk pulih. Setelah aku merasa kuat, aku akan kembali ke rumah ibu. Tapi sekarang tolong mengerti keadaanku. Baiklah Wulan, tapi aku janji bulan depan aku akan pulang. Aku ingin melihat anak kita dan memastikan kamu baik-baik saja. Hari-hari di rumah ibunya terasa seperti masa pemulihan yang berharga bagi Wulan. Meski lelah merawat bayinya yang sering menangis di malam hari, ia merasa lebih tenang berada di dekat ibunya yang selalu siap membantu. Namun di balik ketenangan itu, Wulan masih merasa gelisah. Ia tahu bahwa cepat atau lambat ia harus kembali ke rumah mertuanya. Pikiran tentang bagaimana ia akan menghadapi sikap Ibu Latif yang keras membuatnya sulit tidur di malam hari. Sementara itu, Latif yang masih berada di Taiwan juga merasa serba salah. Ia tahu Wulan membutuhkan dukungannya, tapi ia juga terikat dengan tanggung jawab dengan pekerjaannya. Dalam beberapa panggilan telepon, ia sering mencoba menguatkan Wulan, meski ia sendiri merasa beban di pundaknya semakin berat. 1 bulan kemudian, seperti yang dijanjikan, Latif akhirnya pulang. Saat tiba di rumah ibu Wulan, ia langsung memeluk istrinya dan anaknya dengan erat. Maafkan aku, karena baru bisa pulang sekarang, kata Latif dengan suara penuh penyesalan. Wulan hanya tersenyum tipis. Yang penting kamu sudah di sini, Mas. Aku ingin kamu lihat anak kita. Latif memandang bayi kecil yang sedang tertidur di gendongan Wulan. Perasaan baru memenuhi hatinya. Ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia akan menjadi ayah yang baik dan melindungi keluarga dengan sekuat tenaga. Namun kebahagiaan itu tak berlangsung lama. Saat Latif mengunjungi ibunya untuk memberikan kabar tentang kedatangan bayi itu, ia mendapat sambutan yang dingin. Latif, ibu kecewa. Kenapa Wulan pergi tanpa izin? Apa dia nggak tahu kalau dia itu istri yang seharusnya tinggal di rumah ini? Kalau ibunya dengan nada tajam. Latif mencoba menjelaskan. Bu, Wulan hanya pergi sementara untuk pemulihan. Setelah dia kuat, dia pasti akan kembali ke sini. Tolong jangan salah paham. Namun ibunya tetap merasa tersinggung. Ibu gak suka perempuan yang terlalu bergantung sama orang tuanya. Kalau dia terus seperti ini, bagaimana nanti rumah tanggamu, Latif? Perkataan itu membuat Latif berada dalam dilema. Ia ingin membela Wulan, tapi ia juga tidak ingin menyakiti hati ibunya. Akhirnya Latif dan Wulan memutuskan untuk berbicara dari hati ke hati dengan ibunya. Mereka berharap bahwa dengan menjelaskan keadaan sebenarnya, hubungan mereka dengan Ibu Latif bisa kembali harmonis. Setelah 1 hari Wulan kembali ke rumah ibunya, Wulan kembali ke rumah ibu mertuanya keesokan harinya dengan membawa bayi mungil yang baru lahir. Sepanjang perjalanan, pikirannya dipenuhi dengan harapan dan doa agar kehadiran bayinya dapat mencairkan suasana yang selama ini terasa dingin di rumah itu. Ia bertekad untuk menjalankan tanggung jawabnya sebagai seorang istri dan ibu, meskipun harus tinggal kembali di bawah atap yang tidak sepenuhnya ramah baginya. Saat taksi berhenti di depan rumah, Wulan menggendong bayinya dengan hati-hati. Ia melangkah masuk dengan senyum di wajahnya, mencoba menghilangkan keraguan yang muncul di dalam hatinya. Assalamualaikum Bu, sapa Wulan dengan suara lembut saat membuka pintu. Waalaikumsalam, jawab ibu mertuanya tanpa sedikit pun menoleh. Nada suaranya terdengar datar dan dingin membuat Wulan kembali merasa canggung. Dengan sedikit ragu, Wulan melangkah masuk ke ruang tengah. Ia melihat ibu mertuanya sedang duduk di sofa sambil menonton televisi. Wulan mencoba menginisiasi percakapan. Bu, ini cucu ibu, namanya Rizky, ucapnya sambil mendekatkan bayi mungil itu. Namun alih-alih menunjukkan antusiasmenya, ibu mertuanya hanya melirik sekilas. Ya bagus, jawabnya singkat tanpa menambahkan apapun. Hati Wulan terasa tersayat, namun ia berusaha keras untuk tetap berpikir positif. Mungkin ibu mertuanya hanya sedang tidak enak hati, pikirnya. Siang itu, sebuah taksi berhenti di depan rumah. Dari dalam, Latif keluar dengan koper di tangan. Setelah sekian lama tinggal di Taiwan, akhirnya ia kembali ke rumah. Senyumnya melebar begitu melihat Wulan yang sedang menggendong bayi mereka di depan pintu. Mas, seru Wulan dengan penuh kegembiraan. Ia berlari kecil menghampiri Latif sambil membawa Rizky. Latif langsung memeluk Wulan dan mencium keningnya. Aku kangen sekali sama kalian berdua. Akhirnya, aku bisa pulang juga, ucap Latif dengan haru. Ia menatap Rizky yang terlelap dalam balutan kain bedong. Masya Allah, ini anak kita ya, mirip aku, tapi kulitnya putih seperti kamu, katanya sambil mencium pipi bayi mungil itu. Momen itu terasa sangat bahagia bagi Wulan. Setidaknya ia merasa tidak sendirian lagi dengan kehadiran Latif di rumah. 3 hari kemudian mereka menggelar acara selamatan untuk Rizky. Rumah Ibu Latif dipenuhi oleh tetangga dan kerabat dekat. Semua orang mendoakan keselamatan dan keberkahan untuk bayi mungil itu. Wulan dan Latif menyambut para tamu dengan senyum bahagia. Banyak doa dipanjatkan untuk Rizky dan mereka menerima berbagai hadiah, mulai dari pakaian bayi hingga perlengkapan lainnya. Namun meskipun suasana terlihat hangat, Wulan tetap merasa ada jarak dengan ibu mertuanya. Selama acara berlangsung, Latif lebih banyak duduk di sudut ruangan,
hanya berbicara seperlunya dengan para tamu. Hal ini kembali membuat Wulan merasa tidak nyaman, tapi ia berusaha mengabaikannya demi menjaga suasana tetap baik. Setelah semua tamu pulang, Wulan duduk di samping Latif sambil menggendong Rizky yang mulai mengantuk. "Mas, terima kasih sudah ada di sini. Rasanya semua beban jadi terasa lebih ringan," ucapnya pelan. Latif merangkulnya dengan penuh kasih sayang. "Aku akan selalu ada untuk kalian. Kita akan saling mendukung ya," balasnya. Namun kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Malam itu bayi Rizky tiba-tiba menangis keras tanpa henti. Tangisannya melengking membangunkan seluruh rumah. Wulan segera bangun dari tidurnya dan mencoba menenangkan bayi kecil itu. Ia memberinya ASI, menggantinya popok, bahkan menggendongnya sambil berjalan mondar-mandir di ruang tengah. Namun tangis Rizky tetap tidak meredah. "Kenapa, Nak? Kenapa kamu nangis terus?" bisik Wulan dengan suara panik. Keringat mulai membasahi dahinya, sementara tubuhnya yang masih lelah setelah melahirkan mulai merasa lemah. Tak lama Ibu Latif keluar dari kamarnya dengan wajah kusut. "Kenapa anak itu berisik sekali? Ibu nggak bisa tidur," katanya dengan nada kesal. Wulan yang masih menggendong Rizky mencoba menjelaskan. "Maaf Bu, saya juga nggak tahu kenapa. Sudah saya coba semua tapi dia tetap menangis. Kalau nggak bisa urus anak, buat apa punya anak?" jawab ibu mertuanya dengan nada tajam. Wulan terdiam, merasa sangat terpukul. Di saat ia membutuhkan dukungan, justru kata-kata seperti itu yang keluar dari mulut ibu mertuanya. Latif yang mendengar keributan itu keluar dari kamar. "Ada apa ini?" tanyanya sambil menguap. "Ini anakmu nangis terus, istri kamu juga nggak becus urus anak," ujar Ibu Latif sambil melipat tangan di dada. Latif mencoba menenangkan. "Bu, Wulan sudah berusaha, namanya juga bayi, kadang memang rewel." Namun ucapan itu tidak meredakan amarah Ibu Latif. "Kamu selalu membelanya, padahal dia itu cuma malas saja, nggak mau belajar ngurus anak," katanya sebelum kembali masuk ke kamarnya dan menutup pintu dengan keras. Tangisan Rizky semakin kencang, seakan-akan ia merasakan ketegangan yang memenuhi rumah. Wulan yang sudah lelah hanya bisa berdiri di ruang tengah sambil menggendong bayinya. Air matanya mengalir tanpa suara. Latif mendekati Wulan dan menyentuh bahunya. "Sudahlah, jangan dipikirin. Nanti aku akan bicara lagi sama ibu." Namun bagi Wulan, kejadian itu adalah puncak dari semua tekanan yang ia rasakan. Ia mulai bertanya-tanya sampai kapan ia bisa bertahan dalam situasi seperti ini. Sejak malam itu, hubungan Wulan dengan ibu mertuanya semakin tegang. Setiap hari Wulan merasa seperti berjalan di atas kulit telur, berusaha keras untuk tidak membuat kesalahan sekecil apapun. Namun, sebaik apapun usahanya, Ibu Latif selalu menemukan celah untuk mengkritik. "Kamu itu nggak becus, lihat tuh, dapur kotor begini, ibu harus selalu turun tangan." Kalau Ibu Latif suatu pagi saat melihat sisa masakan di dapur. Wulan hanya bisa meminta maaf dan segera membersihkan dapur, meskipun tubuhnya masih terasa lemah setelah melahirkan. Setiap hari, ia menahan air mata agar tidak jatuh di depan ibu mertuanya. Latif di sisi lain sering mencoba menjadi penengah, namun usahanya tidak selalu berhasil. "Bu, tolong sedikit maklum sama Wulan, dia masih dalam masa pemulihan," katanya suatu hari kepada ibunya. Namun Ibu Latif hanya menjawab sinis. "Kalau dia pemulihan terus, kapan rumah ini bisa beres? Anak saja diurus nggak becus, apalagi rumah." Meskipun Latif berusaha membela Wulan, ia merasa suaminya tidak sepenuhnya memahami beban yang ia rasakan. Seringkali Wulan menangis diam-diam di malam hari, hanya ditemani oleh Rizky yang terlelap di pelukannya. Siang itu, suasana rumah seketika berubah riuh ketika suara ibu mertua Wulan menggema dari dapur. "Wulan, kesini sekarang," teriaknya dengan nada tinggi. Suara itu terdengar tajam, memecahkan dengan rumah. Wulan yang baru saja memejamkan mata di kamar bersama bayinya, Rizky, langsung terbangun dengan kaget. Ia merasakan jantungnya berdegup kencang, dan tanpa menunggu lama, ia segera bangkit dari ranjang. Rizky masih terlelap, dan Wulan khawatir suara keras tadi akan membuat bayinya terbangun. Dengan langkah terburu-buru, Wulan keluar dari kamar menuju dapur. Setibanya di sana, ia melihat ibu mertuanya berdiri di dekat bak cuci dengan wajah masam, sambil menunjuk ke arah tumpukan piring kotor. "Apa ini? Piring-piring kotor numpuk. Kamu malah enak-enakan tidur di kamar," bentaknya. Wulan menarik nafas panjang, mencoba menenangkan dirinya sebelum menjawab. "Maaf Bu, semalam Rizky terus nangis. Saya begadang sampai pagi menenangkannya. Saya baru saja tidur sebentar," ujarnya pelan berharap ibu mertuanya mengerti. Namun harapannya pupus ketika ibu mertuanya mendengus sinis. Alasan. Kau ini memang malas. Sudah nggak kerja, di rumah juga nggak becus, punya bayi bukan alasan buat jadi seenaknya begini." Kata-kata itu bagaikan tamparan bagi Wulan. Air mata mulai menggenang di sudut matanya. Tapi ia menahan diri agar tidak menangis di depan ibu mertuanya. "Saya benar-benar lelah, Bu. Saya hanya butuh istirahat sebentar," jawabnya lagi dengan suara lirih. "Lelah? Kau pikir aku dulu nggak capek ngurus rumah tangga? Tapi aku nggak pernah ngeluh kayak kamu. Kamu begini terus, aku nggak tahu bagaimana Latif bisa denganmu."
Seru ibu mertuanya sambil melipat tangan di dada. Wulan ingin sekali menjelaskan semuanya, tapi ia tahu itu hanya akan memperpanjang pertengkaran. Dengan langkah berat, ia mendekati bak cuci dan mulai mencuci piring-piring itu. Tangannya bergerak dengan gemetar, dan air mata mulai jatuh tanpa bisa ia tahan. Ia merasa sangat kecil dan tidak berdaya. Di satu sisi ia ingin membela dirinya, tapi di sisi lain ia sadar bahwa ini bukanlah pertempuran yang akan ia menangkan. Malam itu, setelah semua pekerjaan selesai dan Rizky tertidur pulas, Wulan duduk di kamar bersama dengan Latif. Ia menatap suaminya yang sedang sibuk dengan ponselnya. "Mas, aku mau bicara," katanya pelan. Latif mengangkat wajahnya. "Ada apa, Dek?" tanyanya tanpa mengalihkan pandangannya dari ponsel. Wulan mengambil nafas dalam-dalam. "Siang tadi ibu marah-marah lagi. Dia bilang aku malas karena belum sempat mencuci piring. Padahal semalam aku begadang karena Rizky terus menangis." Latif meletakkan ponsel dan menatap Wulan. "Mungkin ibu hanya lelah, Dek. Kau tahu kan, ibu sudah tua, jadi dia gampang emosi." Wulan merasa dadanya sesak mendengar jawaban itu. "Mas, aku juga lelah. Aku ini manusia bukan robot. Aku harus mengurus Rizky, rumah, semuanya sendirian. Aku nggak kuat, Mas." "Lalu kau mau apa?" tanya Latif datar. "Aku pikir kita butuh pembantu rumah tangga, Mas. Aku benar-benar butuh bantuan," jawab Wulan dengan nada memohon. Namun alih-alih mendukung, Latif malah menggelengkan kepala. "Pembantu? Dek, kita ini hidup sederhana. Rumah kita kecil, cuma ada kita bertiga dan Rizky. Itu bukan hal yang wajar. Kau harus belajar mengatur waktu." "Mas, ini bukan soal wajar atau tidak. Ini soal kelelahan fisik dan mentalku. Aku hanya butuh seseorang untuk membantu pekerjaan rumah, bukan untuk bermewah-mewah," balas Wulan, suaranya mulai bergetar. Latif menghela nafas panjang. "Dek, setiap istri pasti mengalami ini. Kau nggak sendirian. Aku juga bekerja keras di luar. Kalau dihitung-hitung, tanggung jawab kita itu seimbang." Perkataan itu membuat Wulan merasa seperti tersengat. "Mas, kau tidak tahu sulitnya mengurus bayi sendirian. Kau hanya lihat rumah rapi dan anak sehat, tapi kau nggak tahu proses di balik semua itu," katanya dengan nada yang mulai meninggi. Latif mengernyit. "Kau ini kenapa, Dik? Jangan selalu merasa jadi korban. Kalau kau mau jadi istri yang baik, kau harus lebih sabar." Malam itu berubah menjadi ajang perdebatan sengit. Wulan merasa suaminya tidak mengerti apa yang ia alami, sementara Latif merasa Wulan terlalu berlebihan. Akhirnya mereka sama-sama diam dan memilih untuk tidur tanpa menyelesaikan masalah. Pagi itu, sinar matahari yang hangat menerobos melalui tirai jendela rumah sederhana milik Latif dan keluarganya. Di ruang tengah, Latif dan ibunya duduk santai menikmati segelas teh hangat. Percakapan ringan tentang aktivitas sehari-hari mengisi ruangan pagi yang tenang. Namun, ketenangan itu segera berubah ketika Wulan keluar dari kamar menggendong Rizky yang masih terlelap di pelukannya. Langkah Wulan terlihat tegas, tetapi wajahnya penuh dengan kelelahan. Saat Latif melihatnya, ia langsung bertanya, "Dik, mau kemana pagi-pagi begini?" Tanpa melihat ke arah suaminya, Wulan menjawab dengan nada dingin, "Aku mau pulang, mau ke rumah ibu." Jawaban itu langsung membuat Latif menatapnya dengan heran. "Pulang? Kenapa? Ada apa lagi?" tanyanya, nada suaranya mulai terdengar curiga. Sebelum Wulan sempat menjawab, Ibu Latif duduk di sampingnya, langsung menimpali dengan nada penuh sindiran. "Pasti mau pulang buat ngadu lagi ya ke ibumu. Bilang kalau aku ini jahat, suka marah-marah. Itu kan kebiasaanmu, Wulan." Wulan berhenti sejenak di ambang pintu, tangannya yang memeluk Rizky sedikit bergetar. Ia tahu apapun yang ia katakan hanya akan berakhir dengan pertengkaran. Jadi ia memilih untuk diam, tapi sikap diamnya itu justru memancing kemarahan lebih besar dari ibu mertuanya. "Diam lagi, memang benar kan kamu mau ngadu? Dasar nggak tahu diri, baru jadi menantu sudah bikin suasana di rumah ini selalu ribut." Latif yang mendengar percakapan itu mulai merasa kesal. Ia bangkit dari tempat duduknya dan berjalan mendekati Wulan. "Dik, kalau kamu pulang hanya untuk ngadu, aku nggak izinkan. Kamu istri, kamu tinggal di sini, jangan sedikit-sedikit pulang ke rumah ibumu." Wulan akhirnya menatap Latif, matanya merah dan berair. "Mas, aku bukan mau ngadu. Aku cuma butuh istirahat. Di sini aku nggak punya siapa-siapa yang benar-benar mendukungku. Aku sendirian mengurus Rizky dan rumah, sementara kamu dan ibu hanya tahu menyalahkan aku tanpa pernah tahu membantuku sedikit pun. Ibuku satu-satunya orang yang mengerti aku." Perkataan Wulan itu seperti cambukan bagi Latif, dan ia tidak bisa menahan amarahnya. "Jadi kamu mau bilang aku suami yang nggak peduli? Kamu istri yang nggak tahu diuntung, Wulan. Bukannya mensyukuri apa yang sudah aku usahakan, kamu malah terus mengeluh." Ibu Latif menambahkan. "Iya, Latif benar. Baru punya anak satu sudah kebanyakan ngeluh, minta pembantu segala. Malu Wulan, istri lain bahkan bisa mengurus lebih banyak anak tanpa pernah mengeluh." Wulan merasa semakin terpojok, perkataannya tidak ada yang didengar, apalagi dimengerti. Air mata mulai mengalir di pipinya, tetapi ia tetap berdiri tegak. "Mas, Bu," katanya dengan suara bergetar. "Aku nggak minta banyak,
Aku hanya ingin sedikit pengertian. Aku manusia, bukan mesin. Aku juga punya batas. Kalau di sini aku hanya dianggap sebagai orang yang selalu salah, maka lebih baik aku pergi. Setelah mengatakan itu, Wulan melangkah ke pintu. Ia tahu keputusan ini akan menimbulkan konflik lebih besar, tetapi ia tidak peduli lagi. Ia hanya ingin mencari ketenangan walau sejenak. Kalau kamu keluar dari rumah ini, sekalian saja jangan pernah kembali, teriak Latif dengan suara lantang, nadanya penuh dengan kemarahan. Wulan berhenti sejenak di depan pintu, mendengar kalimat itu seperti duri yang menusuk hatinya. Namun ia tidak pernah berbalik. Ia hanya mengencangkan pelukannya kepada Rizky yang mulai menggeliat di dalam gendongan. Lalu melangkah keluar rumah dengan derayan air mata. Ia tahu ini mungkin langkah yang berat, tetapi ia yakin bahwa ia tidak bisa terus hidup dalam situasi yang menekan seperti ini. Di sepanjang perjalanan ke rumah ibunya, Wulan terus menahan tangisnya. Hatinya hancur mendengar perkataan Latif, tetapi ia berusaha untuk tetap kuat demi Rizky. Saat sampai di rumah ibunya, ia disambut dengan wajah khawatir dari ibunya langsung bertanya, "Ada apa, Nak? Kenapa kamu menangis?" Wulan tidak bisa menjawab. Ia hanya menangis terseduh-seduh sambil menyerahkan Rizky ke pelukan ibunya. Ibunya langsung mengerti bahwa sesuatu yang besar telah terjadi. Ia memeluk putrinya erat-erat sambil berkata, "Tenang, Nak. Kamu aman di sini. Apapun yang terjadi, ibu selalu ada untukmu." Wulan tidak mampu menjawab, ia hanya menangis, terseduh-seduh sambil menyerahkan Rizky ke pelukan ibunya. Ibunya langsung mengerti bahwa sesuatu yang besar telah terjadi. Ia memeluk putrinya erat-erat sambil berkata, "Tenang, Nak, kamu aman di sini. Apapun yang terjadi, ibu selalu ada." Hari itu, Wulan merasa untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia bernafas lega. Meski hatinya masih dipenuhi dengan luka, ia merasa sedikit lebih tenang berada di rumah ibunya. Ia tahu jalan ke depan masih panjang, dan ia belum tahu bagaimana ia akan menghadapi Latif dan ibu mertuanya lagi. Tapi untuk saat ini, ia hanya ingin memulihkan dirinya, untuk Rizky dan untuk dirinya sendiri. Sementara itu, di rumah, Latif merasa marah sekaligus bingung. Ia menatap ibunya yang juga terlihat kesal. Anak itu benar-benar gak tahu diri. Sudah bagus aku izinkan dia tinggal di sini, gerutu ibunya. Namun di lubuk hatinya, Latif mulai merasa ada yang salah. Ia mulai bertanya-tanya apakah sikapnya jadi terlalu keras kepada Wulan. Tapi egonya menahannya untuk segera menyusul istrinya. "Biar saja dulu, Bu," katanya akhirnya. Kalau dia sadar, dia pasti balik sendiri. Namun di balik kata-kata itu, ada rasa resah yang perlahan-lahan mulai mengusik hati Latif. Setibanya di rumah, Wulan tak bisa lagi menyembunyikan air matanya yang terus mengalir. Setiap langkah yang ia ambil terasa begitu berat, seperti ada beban yang tak terlihat yang menarik tubuhnya menuju ruang tamu. Di sana, Ibu Wulan sudah menunggu dengan tatapan penuh kekhawatiran. Sejak tadi pagi, Ibu Wulan sudah merasa ada yang tidak beres, ada yang berubah dalam diri putrinya. Wulan yang biasanya ceria kini tampak kehilangan semangat. Begitu Wulan melangkah masuk, ibunya langsung berdiri dan mendekat. Wulan tak dapat berkata apa-apa, hanya bisa menangis terisak di pelukan ibunya. "Ibu, aku tidak tahu harus bagaimana lagi," kata Wulan. Suaranya serak karena menahan tangis. Ibunya mengelus punggungnya mencoba menenangkan. "Tenang, Wulan, ceritakan pada ibu apa yang terjadi," tanya ibunya lembut, namun dalam nada itu ada kekhawatiran yang mendalam. Ibunya tahu jika Wulan datang dengan wajah seperti itu, pasti ada masalah besar yang sedang dihadapinya. Dengan perlahan, Wulan mulai membuka mulut. Ia menceritakan apa yang terjadi dalam rumah tangganya. Ia menceritakan bagaimana Latif suaminya semakin menjauh. Setiap hari, Latif sibuk dengan pekerjaannya, jarang pulang dan tak pernah lagi memperhatikan anak mereka, Rizky. "Aku merasa seperti tidak dihargai, Bu. Aku berusaha untuk menjadi istri yang baik, tapi Latif malah makin jauh. Aku tidak tahu harus bagaimana lagi," ucap Wulan, suaranya pecah di tengah cerita. Ibu Wulan mendengarkan dengan seksama meskipun air mata juga menggenang di matanya. "Tapi kenapa baru sekarang kamu bercerita tentang ini, Wulan?" tanya ibunya sedikit terkejut. Wulan hanya terdiam merasa malu karena baru sekarang mengungkapkan perasaannya. "Aku takut, Bu. Takut kalau semuanya jadi lebih buruk. Takut kalau aku harus kehilangan Rizky," jawab Wulan pelan. Ibu Wulan menghela nafas panjang. Suasana hening sejenak sebelum ia akhirnya berbicara dengan nada serius. "Wulan, kamu harus membuat keputusan yang terbaik untuk dirimu dan anakmu. Kamu berhak bahagia. Jika Latif tidak bisa menghargai itu, ibu tak bisa diam saja," ujar ibunya dengan penuh tekad. Namun meskipun hatinya marah, Ibu Wulan juga tahu bahwa Wulan membutuhkan waktu untuk menyembuhkan dirinya. "Tinggallah di sini dulu, biarkan ibu yang membantu merawat Rizky. Kamu butuh waktu untuk berpikir dan meresapi semuanya. Jangan buru-buru ambil keputusan," kata ibunya dengan penuh perhatian. Wulan mengangguk. Merasa sedikit lega karena setidaknya ada tempat yang aman untuk dirinya dan anaknya.
3 hari berlalu sejak Wulan tinggal di rumah ibunya, namun berita tentang keretakan rumah tangga Wulan dan Latif semakin menyebar. Kemanapun Wulan pergi selalu ada bisik-bisik dari tetangga yang membicarakan kehidupan pribadinya. Bahkan di pasar, Wulan mendengar percakapan antara 2 ibu-ibu yang tampaknya sangat penasaran dengan masalah keluarganya. Sudah dengar, Wulan sama Latif, konon sedang ada masalah besar. Kalau saya sih sudah lama bilang rumah tangga mereka tak akan langgeng, ujar salah satu ibu dengan suara pelan namun cukup jelas terdengar di telinga Wulan. Di rumah, Wulan merasa malu. Setiap tatapan penuh tanda tanya dari orang sekitar membuatnya semakin tenggelam dalam perasaan bersalah. Bagaimana bisa ia menjaga rumah tangga yang rapuh ini? Namun di sisi lain ada rasa lega karena ia akhirnya bisa jujur pada dirinya sendiri. Sementara itu di rumah Latif, keadaan juga tidak kalah tegang. Latif yang merasa terjepit dan bingung mencoba mencari solusi. Ia tidak ingin keluarganya hancur begitu saja, tetapi hatinya juga bingung dengan apa yang harus dilakukan. Setiap kali ia menghubungi ibunya, ia hanya mendapat jawaban yang semakin membuat hatinya semakin berat. Ia merasa seolah ibunya lebih mendukung dirinya daripada Wulan. Suatu hari, setelah mendengar bahwa Wulan tidak kunjung pulang, Latif akhirnya mendatangi ibunya. Ia ingin mencari saran, berharap ibunya bisa memberikan pencerahan. Namun apa yang didapatkan justru membuatnya semakin frustasi. Ibunya yang selama ini selalu tampak bijaksana, kali ini berkata dengan keras. Latif, kalau Wulan sudah tidak bisa diatur, lebih baik kamu cari wanita lain saja. Kenapa harus bertahan dengan perempuan yang tidak tahu terima kasih? Ibunya tidak terlihat simpatik, bahkan cenderung menyalahkan Wulan. Latif terdiam, kata-kata itu bagaikan pisau yang menghujam jantungnya. Ibu, apa ibu tidak mengerti? Rizky anak kita, butuh kedua orang tuanya. Kalau kami berpisah, dia yang akan menderita. Aku tidak bisa begitu saja meninggalkan Wulan. Katanya dengan suara yang bergetar penuh emosi. Namun ibunya hanya diam, seolah tidak peduli dengan penderitaan yang dirasakan Latif. Kamu terlalu keras kepala, Latif. Kalau kamu memang sayang sama Wulan, kenapa kamu membiarkannya merasakan kesakitan ini? Ujar ibunya dengan nada datar yang semakin membuat Latif merasa terpojok. Latif merasa seperti tidak punya pilihan lain, tapi ia tidak tahu lagi bagaimana cara menyelesaikan masalah mereka. Aku harus memberi Wulan kesempatan. Aku akan mencoba memperbaiki semuanya. Gumam Latif berbicara pada dirinya sendiri, dengan tekad yang mulai bulat. Pada malam harinya Latif memutuskan untuk pergi ke rumah Wulan. Ia tahu bahwa ini bukanlah langkah yang mudah dan ia bisa saja dihadang oleh amarah keluarga Wulan. Tetapi ia tidak peduli, ia harus mencoba, ia harus melakukan sesuatu untuk menyelamatkan keluarganya. Saat Latif tiba di rumah Wulan, suasana langsung berubah. Ayah dan ibu Wulan yang sedang duduk di ruang tamu tiba-tiba berdiri dan menghadangnya. Latif, kamu masih berani datang ke sini? Apa kamu tidak malu? Sudah jelas-jelas kamu melantarkan putri kami dan sekarang kamu datang dengan muka tebal. Bentak ayah Wulan. Suaranya keras dan penuh kemarahan. Ibu Wulan juga tidak kalah emosi. Kamu pikir apa, Latif? Kalau memang sayang Wulan, kenapa kamu biarkan dia menangis sendirian? Kenapa kamu tak pernah peduli pada keluarga kecilmu? Ucapan ibu Wulan seperti petir yang menyambar telinga Latif. Ia hanya bisa diam, tidak tahu harus menjawab apa. Kata-kata ibunya menghujam hatinya lebih dalam daripada amarah ayah Wulan. Latif merasa seolah-olah semua orang menuduhnya, dan ia tak bisa membela dirinya. Ia hanya berdiri di sana dengan kepala tertunduk, membiarkan semua kata-kata itu mengalir begitu saja. Aku minta maaf, aku tahu aku salah. Tapi aku ingin memperbaiki semuanya. Aku ingin membawa Wulan dan Rizky pulang. Ujar Latif dengan suara pelan namun penuh penyesalan. Malam itu meskipun perasaan di hati Latif sangat berat, ia merasa ada harapan kecil yang masih ada. Di tengah kemarahan dan kecaman keluarga Wulan, ia memutuskan untuk terus berjuang. Ia akan melakukan apapun untuk mendapatkan kembali kepercayaan Wulan. Aku akan berubah, aku akan menjadi suami dan ayah yang lebih baik. Janji Latif dengan tekad yang bulat. Pada akhirnya setelah malam yang penuh ketegangan itu, Latif berhasil membawa Wulan dan Rizky pulang ke rumah. Mereka sepakat untuk memberikan kesempatan kedua pada hubungan mereka demi kebahagiaan anak mereka. Meskipun masalah belum sepenuhnya selesai, mereka tahu bahwa dengan waktu mereka bisa memperbaiki semuanya, asalkan ada usaha dan niat yang tulus. Semua ini mereka lakukan untuk Rizky agar anak mereka tumbuh dalam keluarga yang utuh, penuh cinta. Kehidupan keluarga Wulan dan Latif yang sebelumnya tampak membaik perlahan kembali diwarnai ketegangan. Kebahagiaan yang sempat mereka rasakan setelah perjanjian untuk memperbaiki hubungan ternyata tidak bertahan lama. Setiap hari mereka terus mencoba menyesuaikan diri dengan keadaan, namun masalah-masalah kecil kerap muncul, memercikan bara yang semakin sulit dipadamkan. Pada suatu pagi yang tenang, Wulan sibuk di dapur mempersiapkan sarapan untuk keluarga kecilnya. Suara gemericik minyak goreng di wajan menjadi latar belakang pagi itu. Sesekali ia memikirkan bagaimana hal yang masih membebani pikirannya, hubungannya dengan Latif yang belum sepenuhnya pulih,
tekanan dari keluarga mertua, hingga kelelahan fisik dan mental karena merawat Rizky yang semakin aktif. Namun dia berusaha mengabaikannya. Aku harus kuat demi Rizky, gumamnya sambil memasukkan potongan sayur ke dalam tumisan. Tiba-tiba tangis Rizky terdengar dari kamar. Awalnya tangis itu hanya pelan, namun semakin lama semakin menjadi-jadi. Wulan segera meletakkan spatula dan berteriak memanggil suaminya. Latif, tolong lihat Rizky, dia menangis. Namun tidak ada jawaban. Ia memanggil lagi, kali ini dengan suara yang lebih keras, tapi tetap saja tidak ada tanggapan. Tangis Rizky semakin keras. Dengan panik Wulan mematikan kompor dan berlari menuju kamar anaknya. Pintu kamar terbuka dan pemandangan yang ia lihat membuat darahnya berdesir. Rizky tergeletak di lantai dengan jidatnya memar. Bayi kecil itu menangis keras, wajahnya memerah karena rasa sakit dan takut. Wulan segera mengangkat Rizky ke pelukannya, mencoba menenangkan anak itu meski tangannya sendiri gemetar. Sambil menenangkan Rizky, Wulan mencari Latif ke seluruh rumah. Betapa terkejutnya ia ketika menemukan suaminya sedang duduk di teras bersama ibunya. Keduanya tampak santai, berbicara sambil menikmati teh hangat. Tak ada tanda-tanda mereka peduli dengan suara tangis yang menggema di dalam rumah. Pemandangan itu langsung membakar amarah Wulan. Latif, bentaknya dengan nada tinggi. Rizky jatuh dari ranjang. Kalian di sini santai-santai saja minum teh sementara anakku menangis kesakitan. Latif yang terkejut dengan teriakan Wulan segera berdiri. Apa? Rizky jatuh? Aku kira kamu di kamar. Jawabnya dengan wajah bingung berusaha membela diri. Namun Wulan sudah tidak bisa menahan emosinya. Kamu pikir aku bisa menjaga semuanya sendirian? Kamu suami, kamu juga ayah Rizky. Kenapa aku harus selalu bertanggung jawab sendiri sementara kamu duduk santai dengan ibumu? Ucapan Wulan yang bernada tinggi membuat Ibu Latif merasa tersinggung. Apa maksudmu Wulan? Kenapa kamu berbicara seperti itu? Ini bukan hanya salah Latif, kamu sendiri seharusnya lebih hati-hati menjaga anakmu. Balas Ibu Latif dengan nada tajam. Ketegangan langsung memuncak. Wulan menatap ibu mertuanya dengan mata yang memerah. Selalu saja begitu, Bu. Kalian berdua tidak pernah peduli dengan Rizky. Kalian hanya peduli pada diri sendiri. Teriak Wulan, emosinya benar-benar meluap. Latif mencoba menengahi. Wulan, jangan bicara begitu pada ibu. Dia tidak salah dalam hal ini. Katanya dengan nada yang mulai meninggi. Namun Wulan sudah tidak tahan lagi. Cukup Latif, aku sudah lelah dengan semua ini. Aku sudah berusaha sekuat tenaga untuk mempertahankan keluarga ini. Tapi, kamu dan ibumu hanya membuatku semakin merasa tidak dihargai. Aku ingin cerai, serunya lantang. Kata-kata itu membuat suasana langsung membeku. Latif menatap Wulan dengan mata yang melebar, seolah tidak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. Apa? Kamu ingin cerai? Jangan bicara sembarangan, Wulan. Balas Latif. Suaranya bergetar karena amarah yang mulai membara. Namun Wulan tidak peduli, ia merasa ini adalah satu-satunya jalan keluar dari penderitaan yang terus ia rasakan. Iya, aku serius Latif. Aku tidak bisa hidup seperti ini lagi. Kamu tidak pernah berubah, kamu selalu memilih ibumu daripada aku dan Rizky. Aku sudah cukup lelah, katanya dengan nada tegas. Latif yang sudah tidak bisa menahan emosinya, akhirnya menyerah pada situasi itu. Baiklah Wulan, kalau itu maumu, kita cerai. Aku akan mengurus semuanya secepat mungkin. Aku juga lelah terus disalahkan. Katanya dengan nada dingin meskipun di dalam hatinya ia merasa hancur. Wulan tidak menunggu waktu lama. Dengan air mata yang terus mengalir, ia segera masuk ke kamar dan mulai mengemasi barang-barangnya. Ia mengambil pakaian Rizky, mainan, dan beberapa barang pribadinya. Lalu memasukkannya ke dalam tas besar Rizky yang masih menangis di pelukannya seolah ikut merasakan ketegangan yang ada di rumah itu. Saat Wulan keluar dari kamar dengan tas besar di tangan dan Rizky dalam gendongannya, Latif berdiri di ambang pintu. Menatap mereka dengan wajah yang penuh amarah dan kekecewaan. Pergilah kalau itu yang kamu inginkan Wulan. Tapi ingat, kamu sendiri yang memutuskan ini. Katanya dengan nada rendah namun tajam. Wulan tidak menjawab, ia hanya melangkah keluar meninggalkan rumah itu tanpa menoleh ke belakang. Di dalam hatinya ia merasa sakit. Tapi ia juga merasa lega karena akhirnya ia mengambil keputusan yang selama ini ia takutkan. Rizky terus menangis di pelukannya seolah menjadi saksi bisu dari kehancuran rumah tangga mereka. Saat Wulan tiba di rumah ibunya, ia langsung disambut dengan tatapan penuh tanya. Wulan, apa yang terjadi? Tanya ibunya dengan nada cemas. Wulan tak bisa berkata-kata, ia hanya menangis sambil memeluk ibunya erat-erat. Dalam hati ia berjanji bahwa ia akan membangun kehidupan yang lebih baik untuk dirinya dan Rizky, meskipun itu berarti ia harus melakukannya tanpa Latif di sisinya. Proses perceraian Wulan dan Latif berjalan cepat. Mereka berdua sama-sama menyadari bahwa tidak ada lagi yang bisa diselamatkan dari pernikahan mereka. Meski begitu, perceraian itu meninggalkan luka yang dalam bagi keduanya, terutama ketika pembicaraan tentang hak asuh Rizky mulai memanas. Latif dengan dukungan ibunya menuntut hak asuh Rizky sepenuhnya. Menurut mereka, Wulan tidak memiliki kemampuan finansial untuk merawat anak tersebut.
Bagaimana Wulan bisa memberikan masa depan untuk Rizky? Dia bahkan tidak kerja. Sementara Latif memiliki pekerjaan tetap dan rumah untuk tinggal. Begitu argumen pengacara Latif saat di pengadilan. Wulan di sisi lain merasa dunianya runtuh. Rizky adalah alasan ia bertahan selama ini, tetapi kenyataan bahwa ia tidak memiliki pekerjaan membuat posisinya lemah di mata hukum. Di persidangan terakhir, hakim akhirnya memutuskan hak asuh Rizky diberikan kepada Latif. Wulan hanya diperbolehkan bertemu Rizky pada waktu-waktu tertentu yang telah disepakati. Keputusan itu menghancurkan hati Wulan. Bagaimana aku bisa hidup tanpa Rizky? Pikirnya sambil menangis terseduh-seduh di luar ruangan. Namun ia tahu ia tidak punya pilihan lain selain menerima kenyataan pahit ini. Setelah perceraian, Wulan tahu ia tidak bisa terus-menerus meratapi nasibnya. Ia harus bangkit, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk Rizky. Dengan sisa tabungan yang ada, ia memutuskan untuk merantau ke kota besar. Di sana ia berharap bisa menemukan pekerjaan dan membangun hidupnya kembali. Di kota ia bertemu Yuni, teman lamanya semasa SMA. Yuni yang kini bekerja sebagai kepala dapur di sebuah restoran kecil dengan senang hati membantu Wulan mendapatkan pekerjaan di tempat itu. Kamu bisa mulai dari bawah dulu, Wulan. Jadi pelayan atau asisten dapur. Lama-lama kamu akan terbiasa, kata Yuni dengan senyum hangat. Hari-hari pertama bekerja terasa berat bagi Wulan. Ia harus berdiri berjam-jam melayani pelanggan, membersihkan meja, mencuci piring, dan melakukan pekerjaan lain yang melelahkan. Namun ia tidak pernah mengeluh. Ia tahu, ini adalah harga yang harus ia bayar untuk memulai hidupnya. Selama 2 bulan bekerja, Wulan mulai belajar banyak hal. Ia menyadari lebih mandiri, lebih kuat, dan perlahan mulai menerima kenyataan hidupnya. Namun di balik semua itu, ada satu hal yang terus menghantuinya, kerinduannya pada Rizky. Setiap malam ia memandang foto Rizky yang tersimpan di ponselnya sambil menangis. Ia bertanya-tanya, apakah Rizky merindukannya seperti ia merindukan anak itu? Setelah 2 bulan berlalu, Wulan memutuskan untuk pulang ke kampung halamannya. Ia tidak tahan lagi menahan rindu pada Rizky. Ia ingin melihat anaknya, memeluknya, dan memastikan bahwa Rizky baik-baik saja. Dengan penuh harapan, Wulan pergi ke rumah Latif. Ia mengetuk pintu dengan tangan yang sedikit gemetar. Pintu dibuka oleh Ibu Latif. Tatapan wanita tua itu dingin, tanpa sedikit ada rasa empati. Ada apa kamu kesini? Tanyanya dengan nada tajam. Saya ingin bertemu Rizky, Bu. Saya rindu padanya. Jawab Wulan dengan suara bergetar, mencoba menahan emosinya. Ibu Latif mendengus kecil. Rizky tidak ada di sini. Dia sudah dibawa ayahnya ke kota, katanya dengan nada acuh. Wulan merasa dadanya sesak. Ke kota? Kenapa? Di mana dia sekarang? Saya ingin bertemu dengannya. Pintanya hampir memohon. Dengan senyuman sinis, Ibu Latif menjawab. Latif membawanya karena dia akan menikah lagi. Dia sudah menemukan wanita yang jauh lebih baik darimu. Wanita yang bisa merawat Rizky dengan baik. Jadi nggak perlu repot-repot datang ke sini lagi. Kata-kata itu bagaikan belati yang menusuk hati Wulan. Tubuh terasa lemas dan ia hampir kehilangan keseimbangan. Ia datang dengan harapan besar untuk bertemu Rizky, tapi kenyataan yang ia temui justru lebih pahit dari yang pernah ia bayangkan. Dengan mata yang penuh air mata, Wulan hanya bisa mengangguk kecil. Ia tidak ingin mempermalukan dirinya sendiri lebih jauh di depan ibu mertuanya. Baik kalau begitu, terima kasih. Ucapnya pelan lalu berbalik dan berjalan pergi dengan langkah gontai. Saat perjalanan pulang, air mata Wulan tidak bisa dibendung lagi. Ia merasa hancur. Rasa rindu yang ia pendam selama 2 bulan tidak terbayar. Ia merasa seperti seorang ibu yang gagal. Aku hanya ingin bertemu anakku. Apa itu terlalu sulit? Pikirnya sambil memeluk erat tas kecil yang ia bawa. Sesampainya di rumah ibunya, Wulan mengurung diri di kamar. Ibunya mencoba menghiburnya, tapi Wulan tidak bisa berkata apa-apa. Ia hanya bisa menangis sepanjang malam, memikirkan Rizky dan bagaimana ia harus melanjutkan hidup setelah ini. Namun di tengah keterpurukan itu, Wulan tahu ia tidak boleh menyerah. Ia bertekad untuk bekerja lebih keras. Membangun hidupnya, dan suatu hari nanti membuktikan bahwa ia adalah ibu yang layak untuk Rizky. Babak baru dalam kehidupan Wulan telah dimulai. Perjuangannya masih panjang, tetapi ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia tidak akan berhenti berusaha demi cinta yang ia miliki untuk anaknya. Setelah beberapa bulan berlalu, sejak perceraian dengan Latif, Wulan kembali ke kota dengan melanjutkan hidupnya. Ia menyadari bahwa meskipun kehidupannya tidak sempurna, ia harus tetap melangkah maju. Kota besar yang dulu ia tinggalkan kini terasa begitu asing dan penuh tantangan, namun Wulan bertekad untuk terus bertahan. Wulan kembali bekerja sebagai pelayan di restoran kecil yang pernah memberinya pekerjaan selama di kota. Hari-harinya penuh dengan rutinitas yang melelahkan, melayani pelanggan, membersihkan meja, dan bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidup. Namun meski lelah, Wulan merasa lebih kuat. Ia tidak lagi merasa terpuruk meskipun rasa rindu pada Rizky selalu ada di dalam hatinya. Setiap malam, ia mengirim pesan kepada ibunya untuk menanyakan kabar Rizky, berharap anak itu baik-baik saja.
Di tengah kesibukannya, Wulan merasa ada sesuatu yang berbeda pada hari itu. Ketika ia sedang menyajikan pesanan kepada salah satu meja, seorang pria tampan yang duduk di sudut restoran menarik perhatiannya. Pria itu tampak tenang dan menarik, dengan tatapan mata yang tajam namun lembut. Ada sesuatu dalam cara dia menatap, seolah ada ketertarikan yang langsung terasa di udara. Pria itu bernama Aris, menyapanya dengan ramah. "Permisi, boleh saya pesan kopi?" tanyanya sambil tersenyum. Wulan yang sibuk dan terbiasa dengan pelanggan restoran tetap melayani dengan senyuman, meski ada sesuatu yang berbeda kali ini. "Iya, tentu. Apa yang bisa saya bantu?" jawab Wulan sambil menatap pesanan di meja. Setelah beberapa menit, mereka mulai berbicara lebih banyak. Aris bercerita sedikit tentang dirinya, seorang tentara yang baru dipindahkan ke kota ini. Wulan yang biasanya menjaga jarak dengan orang baru, merasa nyaman berbicara dengannya. Aris tidak seperti pria lain yang seringkali membuatnya merasa canggung dan tidak nyaman. Percakapan mereka semakin akrab dan tidak terasa. Mereka berbicara tentang banyak hal, tentang keluarga, kehidupan, dan hal-hal kecil yang bisa mereka nikmati bersama. Suatu saat, Aris mengajak Wulan untuk bertemu lagi setelah jam kerja. "Maukah kamu keluar untuk makan malam setelah selesai kerja?" tanyanya dengan nada serius. Wulan merasa sedikit terkejut, namun ada sesuatu dalam hati yang mengatakan bahwa ini adalah kesempatan yang harus ia ambil. "Ya, tentu," jawabnya dengan ragu-ragu, namun perasaan penasaran membuatnya setuju. Pertemuan mereka berlanjut dengan makan malam yang hangat dan penuh tawa. Aris sangat perhatian, mendengarkan setiap kata yang keluar dari mulut Wulan. Dan tanpa sadar, Wulan mulai merasakan kenyamanan yang belum pernah ia rasakan sejak perceraiannya dengan Latif. Setiap kata Aris mengandung makna, dan Wulan merasa dihargai. Namun meskipun hatinya mulai terbuka, ada rasa takut yang mengintai. Wulan tahu bahwa ia membawa beban yang tidak ringan. Ia seorang janda dengan seorang anak, dan ia khawatir Aris tidak akan mengerti atau menerima kenyataan itu. Malam itu setelah makan malam yang menyenangkan, Aris mulai bertanya lebih jauh. "Wulan, aku ingin bertanya sesuatu dengan serius," kata Aris mengubah nada suaranya menjadi lebih dalam. Wulan menatapnya dengan cemas, merasa ada sesuatu yang lebih penting yang akan dibicarakan. "Tentu, ada apa?" Aris menatapnya dengan penuh perhatian, seolah ingin memastikan setiap kata yang akan keluar dari mulutnya. "Aku ingin menikahimu. Aku sudah merasa yakin tentang perasaan ini. Kamu orang yang luar biasa. Aku ingin menghabiskan hidupku bersamamu," kata Aris dengan tulus, seakan-akan semua rintangan yang ada tidak menghalangi tekadnya. Wulan terdiam, kata-kata Aris sangat mendalam. Namun ada satu hal yang menghantuinya, rahasia tentang dirinya yang belum ia ungkapkan. Ia merasa takut bahwa jika Aris mengetahui tentang masa lalunya, ia akan menyesal. "Aris, kamu belum tahu semuanya tentang aku. Aku takut jika kamu tahu tentang masa laluku, kamu akan menyesal," kata Wulan dengan suara rendah, matanya menunduk. Aris mendekat, memegang tangan Wulan dengan lembut. "Apapun itu, aku tidak akan menyesal. Aku sudah mengenalmu cukup lama, Wulan. Dan aku tahu kamu adalah orang yang kuat. Apapun yang terjadi di masa lalu itu, tidak akan mengubah perasaanku padamu." Namun Wulan merasa perlu untuk jujur. Dengan hati yang berat, ia akhirnya membuka rahasia yang selama ini ia sembunyikan. "Aku seorang janda, Aris. Aku sudah bercerai dan memiliki seorang anak. Rizky, anakku, adalah segalanya bagiku. Aku harus bertahan hidup untuknya," ungkap Wulan. Suaranya bergetar saat ia menceritakan semua yang terjadi. Aris mendengarkan dengan seksama, tidak ada tanda-tanda kekecewaan atau penolakan di wajahnya. Setelah beberapa saat, ia menatap Wulan dengan mata yang penuh keyakinan. "Wulan, aku mengagumi keberanianmu dan keteguhan hatimu. Aku tahu bahwa hidupmu tidak mudah, tetapi aku tidak akan pergi hanya karena masa lalumu. Aku ingin menjadi bagian dari hidupmu, dan aku ingin menikahimu. Dengan segala cinta dan dukungan yang aku miliki, aku ingin mendampingimu dan Rizky," kata Aris dengan penuh keyakinan. Wulan tidak bisa menahan air matanya. Kejujuran dan ketulusan Aris membuat hatinya yang selama ini rapuh kembali berharap. "Kamu benar-benar yakin?" tanya Wulan, merasa tidak percaya. "Iya, aku yakin. Aku mencintaimu, Wulan. Semua yang kamu jalani, semua yang kamu hadapi, aku tidak akan mengubah cintaku padamu. Aku ingin menikahimu, untuk menghabiskan hidup bersamamu, untuk melindungimu dan Rizky," jawab Aris dengan suara yang penuh keyakinan dan kasih sayang. Setelah percakapan malam itu, Wulan merasa ada kedamaian yang mulai meresap ke dalam hatinya. Aris bukan hanya pria yang dia harapkan. Dia adalah seseorang yang menerima segala kekurangan dan masa lalu Wulan tanpa syarat. Wulan merasa bahwa ini adalah kesempatan baru dalam hidupnya, sebuah kesempatan untuk mencintai dan dicintai tanpa rasa takut. Sebulan kemudian, persiapan pernikahan dimulai. Wulan merasa berdebar-debar setelah melalui banyak cobaan dan kesulitan dalam hidup. Akhirnya ia menemukan seseorang yang siap menerimanya dan anaknya apa adanya.
Pernikahan itu bukan hanya tentang dua hati yang bersatu, tapi juga tentang keluarga yang baru terbentuk. Wulan merasa sangat berterima kasih kepada Aris karena telah memberinya kesempatan kedua untuk kebahagiaan. Pernikahan mereka dilaksanakan dengan sederhana, namun penuh makna. Semua yang hadir melihat kebahagiaan yang terpancar dari wajah Wulan dan Aris. Rizky meski masih kecil hadir di tengah-tengah perayaan itu dengan senyuman yang bahagia, meskipun ia masih tidak sepenuhnya memahami apa yang terjadi. Di hadapan keluarga dan teman-teman dekatnya, Wulan dan Aris mengucapkan janji suci mereka. Janji untuk saling mencintai, mendukung, dan menjaga satu sama lain, serta untuk menjadi keluarga yang bahagia. Kebahagiaan yang tercipta. Setelah pernikahan, kehidupan baru Wulan bersama Aris dimulai. Meskipun perjalanan mereka tidak selalu mulus, mereka tetap berjuang bersama. Aris membantu Wulan membuka usaha kecil dan Wulan juga mulai melanjutkan pendidikannya yang tertunda. Kehidupan mereka berjalan penuh dengan kebahagiaan meskipun kadang ada tantangan yang datang. Namun mereka tahu bagaimana menghadapinya bersama. Bersama Aris, Wulan merasa diberdayakan. Ia tidak lagi merasa sendirian dalam perjuangannya. Kehadiran Aris memberi Wulan harapan baru untuk masa depan. Sebuah masa depan yang penuh dengan cinta, dukungan, dan kebahagiaan. Setelah 3 tahun berpisah, kehidupan Wulan dan Aris mulai terasa lebih tenang. Namun ada satu hal yang selalu menghantui pikiran Wulan, Rizky. Anak semata wayangnya yang kini telah tumbuh lebih besar jauh dari penglihatan Wulan. Walau kehidupannya bersama Aris mulai stabil, setiap malam tanpa Rizky terasa sunyi. Wulan seringkali terjaga, memikirkan bagaimana kondisi anaknya yang kini berada di bawah asuhan Latif. Wulan yang baru saja memasuki babak baru kehidupannya merasa ada kekosongan yang tak bisa ia penuhi. Meski Aris selalu ada untuknya, tak bisa dipungkiri bahwa hati seorang ibu selalu merindukan anaknya. Aris yang menyadari perasaan Wulan mencoba memberi dukungan penuh, namun ia tahu bahwa hanya Wulan yang bisa mengatasi rasa kehilangan itu. Pada suatu sore, setelah sekian lama, Wulan mengajak Aris untuk pergi jalan-jalan. Mereka mengemudi melewati jalanan kota yang telah dikenal Wulan. Tanpa sengaja mereka melewati rumah Latif. Wulan yang melihat rumah tersebut merasakan sebuah ketegangan yang mendalam. Rumah itu terlihat kosong dan tak terurus. Tanaman liar tumbuh mengelilingi halaman, dan jendela-jendela tampak suram. Hati Wulan merasa sangat cemas. Aris, lihat itu, rumah Latif, kata Wulan dengan suara serak, penuh keraguan. Aris mengerem mobil dan menatap rumah itu. Apa yang terjadi, Wulan? Kenapa rumah itu terlihat seperti ini? Wulan menghela nafas panjang. Aku tidak tahu, Latif, tapi aku merasa ada yang salah. Aku harus tahu apa yang terjadi dengan mereka, dengan Rizky. Aris yang melihat kecemasan di mata Wulan mengangguk. Jika itu yang memang kamu inginkan, aku akan menemanimu. Tapi kita harus tahu apa yang terjadi. Kamu harus bertemu dengan ibu kamu. Malam itu setelah makan malam bersama, Wulan merasa gelisah. Ia tidak bisa menghilangkan perasaan cemas yang menggerogoti dirinya. Ia akhirnya memutuskan untuk berbicara dengan ibunya di ruang tamu. Wulan menatap ibunya yang sedang duduk sambil memeluk selimut. Bu, tadi sore aku melewati rumah Latif dan itu sepi. Rumahnya kosong, Bu. Apa yang terjadi dengan Latif dan Rizky? Aku merasa ada yang tidak beres. Wulan bertanya dengan suara gemetar. Ibu Wulan menatap Wulan dengan raut wajah serius. Wulan, kamu harus tahu bahwa Latif sudah tidak bekerja di Taiwan lagi. Dia menikah lagi 3 tahun lalu dan hidup bersama istrinya di sebuah kampung dekat kota. Rizky tinggal bersama mereka sekarang. Ibu tidak tahu bagaimana keadaan mereka, tapi mereka menjalani hidup yang sederhana. Jawab ibunya. Wulan merasa tertekan dengan kabar itu, hatinya hancur. Aku ingin bertemu dengan Rizky, Bu. Sudah 3 tahun aku tidak melihatnya. Aku ingin tahu bagaimana dia tumbuh. Aku ingin mengambilnya kembali, kata Wulan dengan penuh tekad. Aris yang duduk di samping Wulan merasakan kegelisahan yang semakin dalam di hati istrinya. Jika itu yang kamu inginkan, aku akan mendampingimu. Kita bisa pergi dan mencari tahu apa yang terjadi, kata Aris dengan suara penuh ketulusan. Wulan tersenyum kecil dan menggenggam tangan Aris. Terima kasih Aris, aku tidak tahu harus bagaimana tanpa kamu. Aris hanya mengangguk, merasa tak ada yang lebih penting selain mendukung Wulan dalam perjalanan emosional yang akan mereka hadapi. Pagi itu Wulan dan Aris memutuskan untuk pergi ke rumah Latif. Mereka naik mobil menuju kampung di mana Latif tinggal bersama istri barunya. Setibanya di sana, Wulan merasa cemas. Rumah itu terlihat sepi, tak ada suara anak kecil atau kegembiraan keluarga seperti yang ia harapkan. Mereka keluar dari mobil dan melihat seorang wanita yang sedang menyapu halaman depan rumah. Wanita itu berhenti dan menatap mereka. Ada yang bisa saya bantu? Tanyanya dengan sopan. Wulan memberanikan diri untuk bertanya.
Permisi, saya Wulan. Saya istri pertama Latif. Ini suami saya Aris. Kami ingin bertemu dengan anak kami, Rizky. Wanita itu terkejut mendengar nama Wulan disebut. Oh, kamu Wulan? Iya, Rizky dan Latif belum pulang. Mereka baru pergi sebentar ke pasar. Jawab wanita itu dengan ragu. Wulan merasa tak sabar menunggu. Bolehkah kami menunggu di sini? Tanyanya dengan suara penuh harap. Wanita itu mengangguk dan mereka berdiri di halaman rumah menunggu kedatangan Latif dan Rizky. Beberapa menit kemudian sebuah motor terlihat mendekat. Latif muncul dengan seorang anak laki-laki yang duduk di belakangnya. Hati Wulan berdegup kencang saat melihat Rizky yang sudah tumbuh besar. Rizky yang awalnya tampak ragu tiba-tiba berlari menuju Wulan ketika ia mengenali ibunya. Rizky memeluk Wulan erat dan air mata mulai jatuh begitu saja. Mama, ucap Rizky dengan suara serak, penuh kebingungan dan rasa rindu yang mendalam. Latif yang melihat kehadiran Wulan dan Aris tampak terkejut, raut wajahnya berubah. Wulan bisa melihat bagaimana Latif kini terlihat lebih tua dan lelah, hanya ada sedikit kesan pria kuat yang dulu ia kenal di sana. Kehidupan yang penuh masalah tampaknya telah mengubahnya. Wulan, kenapa kamu di sini? Tanya Latif dengan nada kaku. Wulan melihat mata Latif yang penuh kecemasan, namun hatinya penuh dengan keinginan untuk mendapatkan kembali anaknya. Wulan menatap Latif dengan tajam. Aku datang untuk membawa Rizky kembali, Latif. Aku tidak bisa membiarkanmu menghidupi anak kita dalam kondisi seperti ini. Kamu tidak lagi bisa merawatnya dengan baik, kata Wulan, suaranya penuh ketegasan. Latif tersentak mendengar kata-katanya. Wulan, kamu tidak bisa datang begitu saja dan mengambil Rizky. Ini rumah kami sekarang. Bantah Latif dengan suara tegas. Meskipun Wulan bisa melihat bahwa ada rasa takut di matanya. Terjadi ketegangan yang semakin meningkat. Wulan tak bisa lagi menahan amarahnya. Aku akan membawa ini ke pengadilan, Latif. Kamu tidak lagi berhak atas Rizky, anjam Wulan. Meski ada rasa berat di hatinya. Namun ia tahu bahwa demi kebahagiaan anak ia harus berjuang. Latif, yang kini tak lagi sekuat dulu, akhirnya menyerah. Baiklah Wulan, ambillah saja Rizky. Aku tidak bisa lagi mempertahankannya. Jawab Latif dengan suara lemah. Ia merasa kalah, tak mampu melawan keputusan Wulan. Setelah berhari-hari melalui ketegangan dan konflik, akhirnya Wulan mendapatkan kembali hak asuh Rizky. Meskipun perasaan mereka tidak akan pernah sepenuhnya pulih, namun kini mereka bisa membangun kehidupan yang baru bersama. Aris yang selalu mendukung Wulan merasa bahagia melihat keluarga mereka utuh kembali. Wulan yang merasa berulang kali terjatuh dalam hidup, kini merasa kebahagiaan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Bersama Rizky dan Aris, kehidupan mereka terasa lebih penuh dan penuh dengan harapan. Meski masa lalu yang kelam masih menghantui mereka, Wulan tahu bahwa hidupnya kini berjalan menuju arah yang lebih baik. Dengan cinta yang tulus dari Aris dan Rizky yang kembali dalam pelukannya, Wulan merasa bahwa semuanya telah menjadi sempurna. Perjuangan yang panjang dan penuh air mata kini berubah manis. Dan bersama Aris, mereka siap menghadapi segala tantangan yang ada di depan.